Oke, match terakhir, match ketiga di hari yang kedua, di minggu yang keempat, antara Geek Fam versus Alter Ego. Dan kita lihat guys, kita lihat apa yang terjadi di Geek Fam versus Alter Ego ya guys. Evosi aku no komen lah udah begitu lah guys. Tidak ada sesuatu yang menjanjikan. Combo-combo yang make sense kayak Kalea Beatrix, Kalea Kagura, Kalea Parsha tidak mau dipakai, malah Jusin. Wah, kecewa anjir. Disiarkan langsung dari MPL Arena Jakarta. MPL Indonesia Season 16 powered by Munton. Support by PBES. Presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy. Official e-wallet GoPay. Official coffee Good Day. We own this. Welcome back semuanya ke MPL Indonesia untuk match terakhir pada hari ini bersama aku lagi Eterna, dan di sini kita ada di Backrooms bersama Beloyski untuk mempersiapkan match antara Alter Ego dan juga Geek. So once again welcome Beloyski. Halo Eterna. Halo BBB, Triple B nih ada di sini untuk kita agak diskusi sedikit ya. Karena kita pengen tahu sebenarnya Beloyski. Kita melihat dari week yang pertama Geek looking strong, masuk ke week 2, week ketiga kok kayak ada yang berubah ya, agak shaky. Kenapa nih Geek Fam sebenarnya? Pertama kali kita kan lawan Onyx, dan menurut aku tuh kita kalah karena mereka emang jago, benar-benar jago. Dan kalau menurut aku kita belum siap buat lawan kalian aja lah. Terus habis itu kita lawan BTR dan kita cukup kaget tiba-tiba online. Nah terus di situ chaosnya kita komsnya nggak bagus, nggak jalan, terus nggak ada adrenalin ya, jadi ya itu. Jadi ada efek dampak dari bermain online ya? Iya betul. Emang sebenarnya kalau main online ke koms ngaruhnya gimana sih? Sebenarnya online tuh sebenarnya harusnya tuh koms kita lebih bagus, tapi Iya. malah hancur di situ karena nggak tahu kenapa. Tapi ya aku nggak mau salahin siapapun, pokoknya kita banyak miskom aja terutama ya itu. Oke, karena kita melihat ada beberapa hari yang lalu, kalau misalkan ada video viral nih tentang Beloyski, ada Beloyski agak sedikit marah-marah, mungkin lebih ke kecewa ya teman-teman ya. What happened di momen itu, apa yang terjadi di momen itu, dan rasanya berbeda nggak sekarang anak-anak untuk hari ini? Kalau dibanding hari ini ya pasti udah bagus lebih jauh lah. Tapi kalau soal yang itu aku kecewa sama mereka, soalnya ya karena koms kita pas di online gak benar-benar mereka nggak dengerin. Dan aku kecewa karena biasanya mereka selalu dengerin aku gas atau enggak. Tapi ya balik lagi itu cuman cara aku buat mereka bangun lagi lah, soalnya mulai batu dikit-dikit jadi ya harus dimarahin dikit aja, tapi ya habis itu baikan aja lah. Oke, mulai batu harus dimarahin sedikit ya. Berarti kalau misalkan sekarang kita offline, kita bisa expect performa Geek Fam week 1? Semoga, soalnya kita tuh lebih ternyata lebih kuat kalau offline karena comms kita kalau ada headset lebih bagus. Lucu juga ya, banyak banget tim yang lebih jago online mungkin karena less pressure. Di sini dia malah butuh pressure-nya ya. Iya. Emang suka pressure timnya? Iya, bingung juga. Kemarin sih nggak suka pressure, tapi sekarang kayaknya udah lebih suka ada pressure sih. Lebih suka ada pressure, oke. Ada pressure nggak sih ngomong-ngomong? Karena kan selanjutnya, apalagi next week, kita akan kedatangan perubahan besar nih. Project Next akan datang untuk week yang kelima. Kira-kira tanggapan Beloyski tentang patch ini gimana nih? Apakah akan memperkuat Geek atau mungkin malah memperlemah Geek? Sebenarnya belum lihat kan, soalnya belum screen. Tapi kalau menurut aku itu sangat fleksibel yang patch baru, apalagi yang romernya udah bisa dapat gold lebih banyak. Dan kalau dari aku sih aku senang ya romer akhirnya dapat gold gitu. Lebih banyak, bukan pasif doang, harus lu cari vision atau gimana ya itu. Tapi berarti kalau kayak gitu power kah untuk hero-hero romer yang mungkin lebih butuh banyak uang?
lebih item based mungkin. Harusnya iya bakal lebih inilah. Kalau roamernya gawe ya harusnya lebih berimpactful. Oke, interesting. Kalau misalkan dari segi mapnya, menurut Poloisi gimana? Kan kita ada map yang ada kabutnya, bukan kabut ya, cloud bahasa Indonesia apa sih? Iya, itu yang bisa terbang di belakang. Iya benar, terus ada yang grass, ada yang tembok, ada yang rivernya cepet juga. Menurut Poloisi yang mana sih yang paling menarik? Kalau aku dari POV roamer pasti yang paling suka yang cloud sih. Soalnya biasanya kan harus pintar-pintar cari posisi di belakang, tapi kadang kan dicek bushnya kan. Tapi sekarang tinggal pakai itu aja langsung bisa flank, jadi ya seru aja sih. Kalau pengen lihat kayak gimana cara pro player adjust. Oke, menarik karena mungkin banyak orang yang mengira Poloisi akan lebih prefer yang bush, lebih ke grass. Karena di grass kan hero-hero kayak Natalia, hero-hero kayak Saber, which are your heroes, itu akan lebih popular gitu. Iya, tapi balik lagi kita belum lihat. Jadi ya aku sebenarnya penasaran juga pakai hero damage lebih banyak karena dapat gold dan dapat lebih banyak ambush. Bakalan seru sih ini kayaknya. Oke, kalau gitu sebelum melawan Alter Ego, mungkin ada pesan untuk tim Alter Ego? Buat pesan lawan Alter Ego paling sama Hijume lah. Hijume, Ya, oke. Apa nih pesannya? Kasih aku poin. Kasih aku poin. Kalau enggak, nanti aku tabrakin dia anomalinya. Aku bantai dia. Aku bantai dia, oke. Itu dia dari Poloisi, ini akan menjadi match yang sangat seru. Kalau gitu kita akan melihat siapa yang akan menang match selanjutnya. Di akhir malam minggu ini kita akan melihat bagaimana kedua tim ini akan memburu poin kemenangan karena posisinya mereka bukan dalam kondisi yang aman. Mereka ada di zona yang sedikit mengkhawatirkan. Inilah Sedikit dia lagi. pertempuran untuk Sangat meranjak naik di babak klasemen untuk Alter Ego dan juga Geek Fam. Dua tim ini memang membutuhkan kemenangan. Baru mendapatkan 2 kemenangan bukan menjadi modal yang cukup tentunya jika mereka ingin berjuang masuk ke dalam babak playoff. Dan terus menerus kita melihat bagaimana perjuangan dari tiap tim mengejar konsistensinya. Sekarang kita melihat bahwa mereka sedang bermain up and down. Dan tentu saja kita melihat bahwa kedua pilar dari kedua tim sedang menunjukkan bahwa mereka ingin berbenah. Dan hari ini sebelum kita melihat bagaimana pertarungan dari kedua tim, izinkan Bude mengucapkan terima kasih kepada semua super fans yang hadir di MPL Arena dan khususnya kepada para sponsor dan partner karena MPL Indonesia Season 16 powered by Munton, supported by PBSI, presented by Official Turnamen Smartphone, Samsung Galaxy, Official e-wallet GoPay, Official Coffee, Good Day, dan partner ini sport ada Simpati, Dunia Games, GamesMax, dan juga Good Time. Bersama dengan advertiser, Kacang Sukro dan juga Yuritos. Ditambah supplier kita, Head and Shoulder, UBS Gold, lalu Royal Skirt dan juga Imaginary. Dan bagaimana kedua tim ini akan berjuang mencari poin. Match yang akan menentukan akankah mereka bertahan di posisi 6-7 atau mereka akan menaik ke klasemen di posisi yang lebih baik. Inilah dia penutupan di hari yang kedua, minggu yang keempat, Alter Ego dan Geek Fam. Yap, terima kasih Bu Deklara dan telah sampailah kita di match yang ketiga pada hari yang kedua, minggu yang keempat. Setelah tadi derby klasik 2-0. Satu pertandingan ini ditunggu-tunggu juga, tapi untuk sekarang akan ada pertandingan lagi di antara kedua tim yang posisinya agak sedikit terombang-ambing ini. Betul. Inkonsistensi nih ya. Inkonsistensi. Iya, menjadi pertanyaan untuk kedua tim ini sebetulnya. Iya. Apa yang terjadi? Wah, bahkan dari beberapa playernya yang mungkin kita lihat beberapa season stabil, tapi di sini Ya. gitu. Tapi aku kayaknya bisa highlight ada faktor tertentu sih. Apa itu Alter kira-kira? Ego pertama dari line up. Line up, Iya. oke. Yang line kedua up. kalau untuk Gifem kayak lebih ke cheese pick yang mungkin posisinya belum cocok gitu. Oke, cheese pick yang terlalu cheese kah? Bisa beda Mas, Beda, bukan beda, itu. beda, beda, ya.
Gimana Om, setuju gak? Setuju lah, apalagi kalau Cheesepick yang nggak jalan sama sekali ya. Belum lagi sebenarnya kita lihat perform dari Aboy yang kita belum melihat itu. Kayak kembalinya Aboy di zaman-zaman yang dulu gitu loh. Underrated mid lane, sekarang bener-bener underrated. Iya. Ini jatuh jadi underground. Wah. Ya sama jadi kayak apakah akan menjadi underperform gitu kan kalau kita lihat. Karena positioning dari Abo yang banyak kali kena spot Om. Iya, iya, sering ketangkep ya dia sebenarnya juga. Dan Ini kalian pasti penasaran ya, ini peringkat 1, peringkat 3, peringkat 2 siapa ayo? siapa? Siapa tadi kita dapat data tadi? Untuk apa? Ini yang deadnya. Deadnya, wah. Ini kan Aboy peringkat 3, Heeh. Ijume peringkat 1. Sama nih mereka. Iya, Peringkat 2 siapa ayo? Rins. Rins ya tadi Iya, kalau nggak salah ya. Iya. Rins menjadi peringkat keduanya, poin dead yang terbanyak Ya. dari mid lane. Ya, tapi ya berhadapan dengan sebenarnya Hijume juga nih ya, Nah. yang menjadi satu sorotan. Ya. Karena kan kemarin kita melihat ada Cyrus juga kan yang sempat Ya. bermain. Nah ini dia, mungkin kota ganti sih yang jadi PR-nya. Tapi so far kita melihat lebih serem sebenarnya result yang didapatkan dengan Geek Farm loh. Karena mereka 3 match yang terakhir tersapu 0-2. Nggak ada poin game yang mereka dapetin. Sedangkan berbeda dengan Alter Ego. Alter Ego ini sempat dapetin game pertama kadang-kadang ya. Ya, oh berarti terakhir kemenangan dari King Firm itu pas bawa Sun Gold Lane sama Halford-nya Baloy keluar ya? Bener, Terakhir tuh ya? terakhir waktu ketemu dengan RRQ. Oke, dan abis itu dari situ kayak keluar lagi Halford, ternyata masih belum maksimal. Iya benar. Ya, yang satu udah 5 kali main, yang satu masih 4 kali. Oke. Ya. Tapi lihat nih hasilnya Alter Ego sendiri kan 1-2-2-1 ya masih ada perlawanan gitu loh sebenarnya buat Alter Ego sendiri. Iya, apalagi kan Alter Ego adalah satu tim yang mencuri poin dari Oni. Nah itu dia. Jadi mereka sudah punya blueprint untuk ngalahin Oni. Sayangnya di game kedua di ban kan hero-heronya. Jadi Iya. mereka harus main hero yang lain. Combo bale ya, Iya. Baksia Lele. Baksia ya Iya, betul. di ban. Tabrak-tabrak. Udah gak ada kan artinya kumarnya di ban. Nah ini, Aboy. Aboy juga kayak udah berseason-season loh ya. Yap. Ya. Performanya bahkan kayaknya bisa lebih bagus dari ini kemarin ya. Ya. Betul. Oke, kita melihat sedikit mungkin dari tempo permainan nih dari Aboy. Kalau kalian lihat secara positioning dia itu sering ada di bagian depan sebenarnya. Jadi gampang buat ditangkap dengan musuhnya enggak tadi. Ya. Dia kena volley shot terus diangkat dengan tsunami slam juga. Mungkin hampir sama dengan kayak misalnya gimana ya kalau dari Aboynya. Sering dia terlalu terekspos posisinya. Hampir sama dengan Hijume juga sih. Yap. Ntar lah kita lihat kalau dari Hijume. Tapi kalau dari Aboynya lihat betapa terbukanya Aboy tanpa ada pengawalan sama sekali. Dia Iya. sendirian loh. Dia sendirian di samping dari Maykits yang ditinggal dengan Maykits. Iya, ngejarnya kayak busa. Susah. Susah banget tuh. Yap. Dan lagi nih, dia selalu jadi tameng di depan buat teman-teman yang lain. Entah kenapa ya, mungkin karena Jusin juga kali. Tapi maksudnya posisinya juga lagi kurang bagus gitu ya. Jadinya akhirnya bisa kena panis terus-terusan juga untuk Aboy itu sendiri. Kita lihat lagi di sini momennya. Tuh, dan partainya langsung dipukul. Kena terus ya. Lagi-lagi selalu kayak, kita melihat dia itu ada di posisi yang sangat-sangat terbuka. Apa ini? Apa ini? Dan itu mudah untuk di... Ngelek-ngelek apa ini, guys? Lawannya juga. Nah ini kalau Hijume juga nih ya. Karena kita sebenarnya kalau ngeliat dari referensi gameplay Hijume masih punya tren yang cukup baik ya untuk Alter Ego. Betul. Masih ada game yang bisa diambil juga dari Hijume ya. Cuman, Apa nih? Apa yang terjadi, guys? ya, Apa nih? ketemu dengan Onyx sih, gak bisa disalahin juga untuk Hijume-nya. Ya, dia lebih mudah buat bisa dikejar-kejar. Oke, berarti ada satu mungkin band Karaselena mungkin nanti ya untuk Hijume. Mungkin atau perebutan Jusin juga bisa jadi ada. Karena sama-sama user Jusin sebenarnya. Apa ini? Ada tadi ngelek-ngelek terus. Ini depan loh di malam minggu Jadi ini, ya kita guys. masih belum tahu sih sebenarnya apakah Hijume yang akan bermain atau enggak karena aku juga masih menantikan dan memastikan seperti apa line up matang untuk Alter Ego karena Iya. ini udah menuju pertengahan season 40. Betul. Woi, Jangan terlalu lama untuk meracik, malah nanti nggak ketemu loh. Ini resep patennya yang mana? Ya, tapi bahkan dengan tim yang sudah menemukan resep paten itu masih dibongkar pasang. Iya. Tapi Sejauh kan ini. setidaknya udah ada gitu loh, resep Oke. patennya gitu. Udah ada hasilnya resep patennya yang kebukti. Ya. Nah ini jangan sampai resep patennya belum ada, hasilnya juga masih belum ketemu. Makin berganda-ganda gitu kan. Ya, so far apakah memang Hijume lagi dengan Cyrus Ya. misalnya. Sama juga jungle-nya enggak sih? Iya. Woods. Apa sih? Dengan Cyrus Ya. misalnya. Sama juga jungle-nya enggak sih? Iya antara Yasuke. Betul, antara Yasuke dan juga Rin. Rin. Tuh, masih bisa gonta-ganti. Ya, sedangkan kayaknya dari
Geek Fam itu sendiri nggak banyak pergantian ya. Mereka punya satu di gold lane, ada Zeltron. Tapi kita belum pernah ya. Apa sih, woi? Ini tuh Nexi yang jelek nih, apa nih? Yang terjadi, guys? What's going on? What's going on, guys? Melihat debut dari Zeltron sendiri ya. Tapi kita akan melihat untuk Aboy yang akan menjadi harapan. Harusnya secara evaluasi ini udah sangat jelas ya. Kita intip dari highlight tadi juga. Positioning yang akhirnya ngebuat dari bahkan dari segi rate-nya juga ini banyak banget yang under. Iya, cukup sih. Apalagi untuk asisnya kan minimalis ya, 68 juga sebagai mid laner, yang dimana untuk trio ini yang bisa jadi poros berarti kan ditunjang dengan adanya mid yang bisa bermain agresif, entah itu agresif ya atau main sedikit lebih defensif, yang berarti tidak jalan nih sekarang untuk kita. Oke, apakah akan mungkin nantinya berganti full hero lagi, maksimalin Faraboy keluar? Tapi jangan lupa kan ada Hiju Mage. Waduh ya. Nah ini sedikit berbeda pas Hiju Mage. Iya. Tapi nomor 13 untuk mid laner damage per minute nih ya berarti ya. Iya, ini juga sebenarnya dengan adanya data yang match-nya juga nggak terlalu banyak kan. Iya. Soalnya ada kemarin 2 match juga kan dari Alter Ego bawanya ke Cyrus. Betul. Ada Cyrus di sana. Ini masih dengan bongkar pasang sebenarnya untuk Alter Ego, sedangkan dari Geek Fam bagaimana cara mereka bisa mengembalikan chemistry mereka yang hilang. Yang selin mereka bisa lolos ke babak playoff, sekarang kayak mulai terganggu perjalanan. Betul, walaupun ini masih belum pertengahan season ya. Betul. Masih banyak waktu untuk mereka berbenah dan hari ini jawaban itu akan langsung diberi. Ini dia line up-nya. Let's go! Kita akan mengintip seperti apa starting 5 dari kedua belah tim. Kita akan mulai terlebih dahulu untuk Alter Ego Esports bersama dengan Nino, Yasuke, Hijume, Alec, dan juga Arfi. El Familia masih mencari cara siapa yang akan menjadi line up utama. Hasil juga belum terlihat prima, tapi ingat, sudah akan menuju minggu kelima. Waktu tidak akan menunggu mereka. Oke, Seokobat sedang menunggu jawaban dari tim yang sangat-sangat diandalkan. Bisakah mereka memberikan kepastian? Jadi langsung saja, Alter Ego Esports sering tampil bagus di game yang pertama tapi justru runtuh untuk di game-game selanjutnya. Sebenarnya chemistry tim ini sudah terbentuk, namun keputusan di dalam in-game juga harus mereka jaga untuk bisa menggapai kemenangan. Yap, sang penantang pastinya dari Geek Fam bersama dengan Gox, Mikits, Aboy, Beloyski, dan juga Kenziski. Geek memang ikonik dengan cheese pick, membuat draft yang begitu menarik. Namun jangan hanya dibuat untuk sekedar trik. Mekanik juga harus menopang strategi yang sudah mereka racik. Yap, Kingslayer apakah tinggal nama? Karena beberapa waktu ke belakang mereka dalam posisi yang sangat berbahaya, tidak ada kemenangan yang berhasil mereka raih pula. Hari ini menjadi pembuktian, bisakah itu semua mereka lakukan lagi untuk menjadi hal yang nyata. Jadi langsung saja Geek Fam, tim yang harus segera bangkit atau resiko tenggelam pastinya semakin nyata menanti. Oke. Jangan lupakan juga pastinya untuk deretan coaching staff juga akan meracik kembali strategi demi strateginya. Karena melihat ya, eksekusi demi eksekusi yang sebenarnya juga dijalankan masih kurang maksimal ya dengan hasil yang mereka dapetin kan. Siap. Sebenarnya kalau selain daripada line up yang menurutku buat Alter Ego ini, mereka juga punya cheese pick yang ngeri. Tapi buat kaget semua. Coba lebih ngeri cheese pick Alter Ego apa Geek Fam? Nah ini bisa ada cheese pick nih dua-duanya. Let's go, AE. Hanabi kan? AE Geek. Hanabi. Iya. Hanabi versus Sun. Nggak Iya, tahu ya. ayo loh. Ada Hanabi, ada Sun loh. Oke lah, tapi ini yang main Yasuke ya. Berarti kita mungkin bisa mengexpect kalau junglernya nanti akan ada assassin. Tapi audience topic voting kita, Ada apa yang Family. dibutuhkan Geek Fam dan Alter Ego untuk bisa bangkit nih ya? Mayoritas adalah gameplay rapi dan efektif. Belum setuju? Oke, setuju saya. Setuju yang ini. Aku setuju sih. A ya. Gameplay rapi dan efektif karena komposisi ya itu juga sebenarnya jadi faktor yang dimana strategi yang dibawa sama Alter Ego kemarin pas ketemu sama Onyx berjalan nih game 1. Ya, Game 2-nya dipatahin, mereka belum menyiapkan lagi gitu. Karena positioning kan itu adalah salah satu bentuk dari gameplay kan. Kalau memang tidak rapi,
berantakan, posisinya ke-spill terus, ya kan? Kacau. Iya, positioning ya. Tapi untuk Alter Ego berarti mereka masih belum menurunkan trio MDL-nya secara Full ya? utuh ya? Full. Belum ya? Oke. Tapi untuk kesempatan first pick selection ada di Alter Ego sekarang di game yang pertama. Melihat win rate-nya juga masih so-so ya di 50%. So-so di RRQ ya. Tuh. Jauh tuh ya. Jauh tuh. Tadi ya. Tapi Jauh tuh ya. Jauh tuh. tadi ya. Tapi dengan adanya second pick untuk Geek Fam. Nah, ini bahayanya adalah kan Geek Fam yang memilih second. Ada kejutan apa nih kira-kira? Mau yang mana nih? Single, Atau ada yang lain? Helter, Natalia, Baloy? Gak sih. Belum ya, ntar kalau udah Jauh ya kalau udah Natalia, ada next update kali ya. Ya kali-kali yang Rumputan yang keras. nah, ya rumputan itu bisa ya kan. Hilda pun lebih bagus bagi rumputan itu. Akhirnya bisa nge-regen di depan base. Iya. Iya kan, bisa harus balik pulang. Saber. Nah, wah ini Baloy kan memang Baloy Mali ya. Ya kayak banyak banget hero-hero yang di luar Nurul gitu loh. Tapi Sa- jangan lupakan juga Yasuke kayaknya ini bakal jadi PR Geek Fam untuk menutup Fanny pertama dan terakhirnya Yasuke nggak sih? Fanny nya memang terlihat tajam sekali ya waktu itu ya. Tapi jangan lupa dia juga sudah kayak Ekturon digantikan dengan Ringnya. Bisa jadi nih ya. Ada rasa percaya diri yang berkurang yang pertama. Terus yang kedua dari tim lain yang sudah siap dengan Fanny ya. Yang bertebaran di mana-mana sekarang Fanny banyak. Iya. Banyak lah jawaban buat Fanny sebenarnya. Cuman memang masih merepotkan banget Fanny-nya kalau nggak bisa dipegang dulu. Benar. Apalagi kalau berhadapan dengan Makids juga kan dia memang lebih ke unsur assassin ya. Ada satu fighter lah yang dia bawa Suyo. Suyo aja ya. Masih menjadi power pick juga. Di tengah yang lain sudah meninggalkan Suyo, Makids masih stay dengan Suyo. Kayak Makids si Suyo. Oh, bisa. Make it. Itu es paling belakang. Make Apa yang terjadi nih dengan internetnya? Gini amat internet aku nih guys. Kalian tak telepon? Pak Pulung lagi memantau ini ya. Nah, saya sedang Si memantau. Okopat ya. Iya, suka saya. Terlalu cinta saya. Cinta sih makanya. Menghibur sekali ya. Taruh ngibur. Terima kasih kok. Coba kita nanti akan memantau ya, mendengarkankah suara-suara dari para Outer Champs di sana. Iya. Tapi sambil melihat juga untuk draft BNP kita di game yang pertama untuk match ketiga di hari ini, Hellcurt langsung tanpa basa-basi di band pertama. Beda lagi nih, coba lihat tuh kan. Emang tiap tim tuh udah punya signature masing-masing ya kayak. Ya, Nah, tapi sekarang pilihannya Geek Fam nih. Apa tuh? Ngelepasin Fanny atau Ben Fanny? Waduh, ya juga. Soalnya ini udah mulai masuk ke template beberapa season ke belakang gak sih Om? Ketemu sama Geek Fam, udah auto ban satu Hellcurt gitu. Tapi lumayan ya, buang satu slot ya. Lumayan. Satu slot. Kayak dulu pas masih zamannya Godiva, band Kadita, Kadita. kayak gitu udah pasti buang satu slot band kan. Misalnya Pak Pulung main one-one-nya pasti di Band. band. Tapi kan kebetulan Pasti. one-one meta ya sekarang Meta ya. ya ini pasti di band. Nah ini lumayan soalnya hero yang gak masuk meta juga nih untuk Hellcurt sekarang. Tapi masih banyak yang terbuka, Cici, Arlot, jangan lupakan Nino dengan Arlot. Yap. Ini kayak so far aku ngeliat salah satu Arlot terkuat ada di Nino. Buset, Arlot terkuat ada di sini. Tapi respect juga loh. Dari Alter Ego mereka band Glue, ini adalah pegangan Globes ya, dari Globes. Globes. Ini asik nih. One-one. Target-target aja udah. Ini berarti Arlot. Cuman masalahnya Yasuke juga kan menjadi salah satu player Fanny yang begitu mengerikan kan. Waktu Iya. itu kan korbannya adalah Araki kan, satu game. Betul, Ya, betul. benar, Sampai benar, turret-turret dalam ya. Iya, korbannya Araki lagi waktu itu, menang tuh satu game. Oke, tapi banyak ini yang ditawarin, ada Yisun Shin juga sebenarnya. Lancelot, di band Lancelot. Iya, ada Yisun Shin, Fanny, Cici, Arlot, Siapa? Zushin. Wow, Arlot ini dulu karena lah. banyaknya hero-hero yang nggak terlalu priority ya di kubu Alter Ego. Akhirnya jadi banyak yang kelepas Om. Obral ya, ini flash sale. Obral. Untuk Alek. Alek. Si dia Alek. Ini dia Alek dengan Helia. Ush. Oh iya, semangat. Astagfirullahaladzim, sabar apa? Sabar, apa Bang, pelan-pelan, kaget kita Bang. Kasih kode dulu gitu loh. Aku ruas loh. Ini hari ini tua-tua loh casternya loh. Hei. Enggak. Iya. Ini kan kita lintas generasi. Iya kan tua-tuanya 2,
Kalau tua-tua kan Nggak tiba-tiba ada yang muda 2. Wow, Fanny untuk Make Kids. Uranus. Uranus. Ya, jangan lupa ya, ini Make It juga sebenarnya adalah salah satu fan yang sudah seharusnya lulus gitu loh di band juga. Iya. Oke. Mau coba untuk ambil ke arah mid lane-nya terlebih dahulu kah? Kayaknya kalau ngambil Chusin agak sedikit menangis ya. Tapi Bisa. tapi Chusin masih oke gak sih? Buat kabur ya. Buat kabur dan durable juga kan dengan Elegant Jump first item. Ya, masih oke lah dia bisa nahan-nahan tipis. Dibanding sejauh ini tapi kalau Uranus itu Randy ya Pak ya? Randy ya. Randy ya. Sun Shin 1. Siapa nih? Sun Shin dan juga Harit. Harit Arti. battle ya. Di Sun Shin versus Fanny. Dan aku pikir bakal ada Moskov juga ya, bisa jadi pilihan untuk Arfi, Kenzie. tapi aku selalu katakan, aku pertama kali ngeliat Arfi di Alapan pakai Harit penggendong. Penggendong ya dia. Penggendong aku bilangnya. Oke, emang kuat sih dia. Dengan Haritnya juga kelihatan waktu di hari kemarin, kalau nggak salah, atau 2 hari kemarin, Iya. minggu kemarin. Power pick ya Power pick. untuk Haritnya juga. Oke, dan Gig kali ini, dan bahkan kalau kemarin ya kita ngelihat Oni ketemu sama Alter Ego, mereka first pick Harit loh. Iya, di Dynamic sekali. Iya. Ini. Oke, banning di fase yang kedua, EXP. Nge-lag lagi guys. Aduh. Waduh. Nge-lag lagi. Apa yang terjadi guys? Aku tidak tahu. Aku juga tidak paham. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa nge-lag guys? Oke, banning di fase yang kedua, EXP, hero-heronya Nino ini nggak mau dipersempit kah? Ya, Arlot. Cici Arlot loh. Tapi kayak pede sih kalau ada Uranus ya buat lawan Iya. Arlot ya. Cuman minusnya buat yang lainnya nih, karena Arlot kan sebenarnya targetnya dia bukan cuma ke laning aja. Pasti tim fight besarnya, dan ketika ada final slash itu yang berbahaya. Alright. Tapi mungkin Cici bisa ditutup juga. Ya, Wis itu ya. Oh iya, ada koreonya Sabar ya? apa sabar? Ada koreonya ya? Sabar apa? Sabar. Aktif banget sendiri ya. Arlot. Oke. Wah. Halo. Support system Geek Fam nih ya. Iya, support system defense ya. Kita lagi ngomongin draft tau. Buset. Widih. Itu eyelinernya panjang juga ya. Itu nyambung tuh sampai belakang sini. Ketemu Wah. sama yang Kalung dong, Pak. apa? Iya. Bukan mas. Iya, maaf dah. Granger Band. Untuk sekarang. Cici kah? Cici oke kalau Cici mau. walaupun sebenarnya kayak bisa lah ya di press sama Farsha ya? Uranus, tapi kayaknya nggak masalah dengan adanya Farsha. Cuma aku lebih takut kayak Badang sih yang kepake nanti. Oke. Badang buat alter ego ya. Atau bahkan kalau misalkan mau main ke arah Gatot Kaca EXP juga kayaknya masih nggak masalah nggak sih? Nggak masalah, tapi di band dulu ya. aduh. Karena jangan sampai ada Gatot bisa diambil dengan Geek Farm sebagai roamer, dan itu adalah zaman dulu nih ya, Balo itu yang perdana. Selain dari si siapa, Moeza ya yang ngebawa Moeza, Gatot tapi Kaca. sebelumnya kan Baloy dulu. Baloy dulu, ya. Sampai akhirnya Aran pernah ngomong makan hero aneh. Iya, akhirnya dia pakai yang bagus juga kan. Iya. Karena memang menyebalkan. Ya, tapi trennya Geek Farm nih ya, beberapa minggu yang terakhir mereka suka bawa Estes. Iya. Apakah Estes Kita lagi? bisa ya di sini ya. Bruno. Wow. Wah ini power juga sih buat Kenzie. Bruno Digi asik sih bro. Bruno. Keluar Digi Dan sih belum keluar kelihatan Digi. nih untuk Baloynya seperti apa. Anjir, anomali dong. Digi Masih dong. dirahasiakan, tapi mereka butuh sisi power sih. Uranus kayak buat ngasih badan doang tanpa adanya sisi agak Sulit ya. sulit ya. Mereka harus bisa pegang Digi, untuk Digi, bisa Digi. timnya. Biar kaliannya nggak ada yang bisa Biar diangkat. tidak terlalu kemana-mana, apalagi di early game. Oke. Mid lane untuk Hijume. Apakah Kagura? Nah, jangan lupakan Kagura sekarang Ya, bisa jadi Kagura. follow up juga loh buat kalian. Ya, tapi Kagura. ketemu Fanny ya, semua mid lane kayaknya terancam ya. Paling kayaknya yang aman Eksistensinya Vexa. tersusut. Valen ya. Valen ya, Valen oke. Oke.
Apakah akan ada Valentina atau Kagura sebagai follow up pasti juga nih untuk kaliannya yang pasti EXP Double. Kayak Ruby. Ruby EXP ya. Ruby Kagura. Ruby XP, Ruby gol lagi Ruby XP. Gigi. Wah, Grok. Wow. Oke, Seru nih. seru pasti. Yap. Akhirnya ada Grok yang muncul juga bersama dengan Uranus nih ya. Dua hero yang memang sangat tebal dan Grok di sini. Untuk setupnya enak banget sekarang. Karena kan semuanya dari front controlnya dia itu memberikan efek kan. Yap, ada knockback. Knockback, terus kalau sudah sundul itu gede banget areanya, lingkarannya. Kita di belakang tembok juga kena Kena. airborne. Oke. Tapi ya, sepertinya masih belum ada cheese pick yang terlalu berbeda ya sejauh ini. Dengan deretan hero yang telah dipilih juga untuk menghadapi satu sama lain di game pertama untuk match ketiga di hari ini. Akankah salah satu tim ini bisa menunjukkan kebangkitan mereka? Yep. Beberapa match ke belakang mereka belum bisa mendapatkan kemenangan, tapi hari ini salah satu dari kedua tim ini akan bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Siapa yang bisa memanfaatkan dan juga memaksimalkan apa yang sudah mereka latih hingga hari ngelek ini? lagi. Oke, nggak apa-apa ngelek lagi. Memanfaatkan dan juga memaksimalkan apa yang sudah mereka latih hingga hari ini. Apapun. Apa sih ngelek terus sih, kesal aku. Koneksi aja nggak mendukung aku untuk bikin konten guys. Kau bayangkan guys. Kita bahas draft dulu lah dikit lah sambil nunggu koneksi. Kiri. Ruby. Tentang Kak Fanny ya. Tapi ada YSS. Kagura saya. Oh, enak sih. Kali aja masih ada combo sama Kagura, burstnya ada. Di kanan Groknya nggak bakalan malah bentrokin ke Fanny dah. Tuh, terus apa lagi ya? Pun itu bisa mereka raih, jadi langsung saja Piala Arena di match yang ketiga. Mana suaranya? Jangan ada yang tak seru gini mah. Ngelek-ngelek gini tak seru bejir. Apaan nih? Ngelek terus dan terus ngeleknya, ngelek aja terus guys. Bas datang lagi. 3 purify ya. Mengobati rindu setelah kita 2 minggu tidak bertemu ya. Yo, ay. Alright. Tapi untuk sekarang dari Clash of Eras-nya antara veteran dan juga Youngblood nih. Gox versus Nino Om. Ya, dimana memang dipimpin untuk first EXP lane ya, secara divisi French skill nih, nomor 1 loh bahkan dia. Tapi damage per menit dipegang dengan Nino juga dengan sustain hero yang sering dibawakan. Iya, tapi Nino ini sudah jadi EXP laner seutuhnya ya. Betul. Udah kayak matang gitu. Udah bagus banget ya. Iya. Oke. Dan sekarang pressure lagi dipegang. Waduh. 2v1 terakhir dan Genziski menjadi korban yang pertama. Itu dia. Si Dialek yang berkombinasi dengan Arvi memberikan pressure dan ini bahkan Kenziski yang tumbang Om. Yap, gold laner yang butuh ya untuk bisa memberikan early pressure atau tidak tumbang minimal biar goldnya itu bisa lebih cepat terkumpul. Ini harus tumbang juga. Iya, kalau kita ngelihat dari Alex kalau udah dapetin first blood sih anginnya seger ya kayak waktu pakai Khalid kemarin. Enak ya, bisa kemana-mana di situ. Benar. Pressure-nya masuk juga level lebih tinggi dibandingkan dengan musuh. Dan dari emblem Ruby, menarik ada agility yang dibawakan dengan emblem fighter, sedangkan basic command pastinya dipakai oleh Gops juga. Bersama dengan Tenacity ternyata. Grab Smite juga dari sana. Yep. Jadi sama-sama agility sih untuk EXP lane-nya. Berarti mungkin mereka akan mengincar setup nanti lebih cepat di turtle yang pertama. Yes, dan jangan lupa kan juga untuk rapture dari Hijume ya. Lebih fokus untuk ya udah bisa nge-follow up siapapun yang nantinya bisa diinisiasikan oleh Buset Alex Om. deh. Seru ya ngeliat ya sekarang Baloi dengan Groknya berubah nama juga ya. Udah ya dari beberapa skill-nya. Mighty Swing. Mighty Swing. Itu udah nggak perlu di hold lagi kan untuk Iya. sekarang. Kalau dulu kan di hold membesar gitu ya. Oke, itu dia. Ada satu Mighty Swing tadi udah langsung terlihat lagi di dalam tersebut dan Turtle. Akan menjadi mix siapa? Ada sedikit lagi. Yasuke masih terfokus untuk bisa mendapatkan taruh Turtle tersebut. Dan sekarang Fanny mulai hadir area terdepan dan Turtle-nya berhasil diamankan satu terakhir. Baloi menjadi nilai tukar yang harus langsung terlihat. Ya, bahkan dengan Aboy-nya juga kan yang tumbang menjadi sebuah poin kill yang kita mau out. Apa yang terjadi? Make it.
Akankah kehilangan dari bahan bakarnya? Belum ya. Belum ya. Belum ya, karena yang datang Alek doang, belum ada damage tambahan lagi. Tapi dengan oke dapetin turtle steal, tapi goldnya sekarang dipegang oleh Alter Ego dengan point kill. Tapi ini dia untuk Widih. challenge prediction. Aul sendiri nih. Lah, gitu ya? Aul bersama Alter Ego. Oke. Oke. Keren. Buset, teriakan-teriakan dari mana itu? Love you too, gitu ya. Oh iya. Iya. Ditabrak. Wih, langsung dibanting dan berhasil mendapatkan Baikins. What a combination skill. Diangkat Tsunami Slam, ditarik dengan nama pendant. Wah, bagus banget. Sementara sekarang coba lihat Alek berusaha untuk pisah kaburnya tersebut, tapi terlalu beresiko. Hanya saja untuk sekarang Alek pun down. Dan juga pergerakan dari Jume mundur sedikit. Pada berbeda, Arfi masih menguasai dari laning yang dia miliki. Oh ini Kenjiski gak baik-baik aja nih Om, tapi Gops udah mulai ketahuan posisinya. Yap, dan Gops kabur. Lari. Run, Gops, run. Don't be lazy Gops, run. Iya itu kan, tapi tadi kerjasama yang manis ya, mungkin antara Alek juga yang kita lihat ketika mengangkat satu kan, Tsunami Slam follow up di belakangnya ready, tadi ada Nino yang masuk juga. Betul. Saya ketar-ketir ini melihat Seo Kompat ya. Masih dipantau ya. Saya predik gig tadi, aduh. Selesai ini saya. Oke, tapi kita bakal melihat juga ya gimana nantinya Baloiski bisa mendapatkan momentum, karena bisa dikatakan ya area of effect-nya juga jauh lebih gede nggak sih untuk Grok sekarang? Besar apalagi dengan tectonic charge ya yang dimiliki. So let's see dulu dari itemnya. Itu dia, debatung yang akan terjadi kan, tapi ternyata dibalas langsung tectonic charge-nya tadi masuk dan membuat Alek benar-benar merasakan akibatnya, tapi Baloy harus tetap merasakan juga resikonya. Ya hero counter initiate yang enak banget ya, apalagi udah bisa buka tembok sendiri dan bisa ditutup sendiri Om untuk Grok sekarang. Portalnya mungkin bahkan terasa lebih lama ya sekarang untuk barricade yang bisa dibangun dengan Grok juga. Dan gak perlu khawatir teman gak bisa keluar ya. Benar, karena bisa diturunin langsung. Itu yang penting gitu ya. Jadi kadang suka senjata makan tuan. Dan sekarang dengan adanya turtle sekarang sudah mulai di setup juga perlahan, dicicil dan juga diintip perlahan oleh Aloy. Alek. Yap. Itu dia depan berbeda. Alek demi Alek kepengen selamat dan berhasil selamat. Alek selamat. Akankah bertahan karena sudah ada satu flicker tadi terdengar dan Gops di depan berbeda malah menjadi korban pula. Untuk kali ini ada pergerakan dari Baloy. Sedikit lagi satu mighty chance tadi udah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Makinnya masih berputar di dalam area tersebut. Zaman modal langsung dikeluarkan. Arpinya masih mencoba untuk bisa mengatakan diri. Juga malah menjadi korban di dalam pertempuran. Arpi tersisa sendirian mencoba untuk bisa kabur dengan satu Chronodes. Akankah dirinya bisa selamat? Barirnya dikeluarkan. Selesai Arpi. Mau pulang aja banyak banget tantangannya, obstacle-nya semuanya di knockback, ditutup jalannya. Purify gak jadi jawaban ternyata Om. Ya sangat sulit ya, karena butuh dash dong jelas untuk bisa menghindari tadi ya. Barricade yang sudah dibangun dengan Baloy juga. Dan bahkan tadi ketika Hijume masuk ke dalam rumput, di dalam sana sudah ready Kenzinski yang menunggu. Pas banget dia lagi datang ke sana. Ya udah gitu mau nari-nari pakai Chronodes juga kan dia tetap ngikut kan dari passive stacking volley shotnya juga. Tapi wow, Alter Ego mereka mengalami kerugian yang cukup banyak setelah akhirnya retribution dari Make It yang on point untuk mendapatkan 2 kali turtle-nya Om. Ya gak sekali ya, tapi 2 kali juga yang sangat on point sehingga membuat masih leading. Meskipun tadi memang banyak source battle spell yang terbuang tadi. Flicker kalau kita dengar dipakai Baloy buat nyari Alek ada di mana. Dan itu mengakibatkan Gops tumbang karena dia nahan sendirian di turtle. Untungnya thread-nya masih berjalan dengan mulus untuk Gigfam. Oke, tapi sekarang udah mulai bergerak ke arah top ya. Arfi yang ternyata udah mulai berhasil untuk menyicil outer top turret. Temponya mendadak tinggi banget tadi loh, jadi gak kekontrol semuanya. Oke. Nah ini anaknya Kagura juga punya Flea. Ya. Dia kalau misalkan kena sisi power dia ada immune ditabrak. Oke, langsung dibanting saja dan tidak ada cerita selamat untuk Baloy. Bahkan. Oh, oke. Nino. Web, apa yang terjadi? Sabar. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Santai, relax ya. Iya, sekarang udah bergerak ke arah top lane lagi soalnya. Yap, udah ada Uranus lagi bisa membantu pergerakan dari Kenzinski. Tapi di belakang ini ada kericuan apa sebenarnya? Ini, Alek juga sekarang udah punya fleeting time loh. Ini bakal lebih aktif lagi untuk bisa mencari inisiasi power Om. Yap. Lebih cepat ya nanti untuk bisa melakukan pick off juga. Lihat bagaimana Goms akan melakukan zoning juga RV. Second item Feather of Heaven baru selesai. Tapi yang harus diwaspadai di sini adalah Baloiski yang bisa masuk tiba-tiba dengan sangat rapat. Apa yang terjadi? Tabrak tadi. Ada satu tectonic charge ya. Dan ternyata untuk kali ini Arvinya masih bisa tahan. Tapi apa yang dilakukan Arvi ternyata tidak. Ingin mundur. Malah membuat dirinya melaju lejam. Hanya saja sekarang coba Yasuke bergabung. Tapi Katras menyelesaikan. Nyawa yang tersisa
dari Yasuke. 3 tuh kan. Kota Dua ingat ya. Bruno, Jauh ini kalau kan? kita lihat juga bagaimana kali ini Geek Fam. Wah terus Dikejar Baloy-nya. Sapi terus, Arit terus. Nino satu yang terakhir. Diikutin gagal. Oh, gak mau terlalu greedy. Nino memilih untuk yang pasti-pasti aja. Amanin dulu posisinya, jangan terlalu mengejar karena Baloy ini masih terlalu tebal dan sejauh ini Make It masih cukup aman dengan mendapatkan ke arah purple buff miliknya juga Om. Tuh, nyaris tadi ya, nyaris karena tanpa retribution juga, tapi masih sempat diamankan dengan Make It dan sekarang Turtle. Ini akan menjadi perebutan yang seru nih, karena bisa jadi kontes pasti oleh Geekfam. Waduh, Tectonic Charge tadi udah langsung dikeluarkan dan sekarang terlihat Tsunami Slam-nya pun langsung saya dikeluarkan di mana tadi ada satu orang yang langsung dibanting tapi Baleskinya kembali terburu. Make It. Bahkan sekarang Make It-nya kembali hadir guna untuk bisa mengantarkan damage-nya tapi belum ada yang menjadi korban kembali. Wah, dua-duanya sama bisa nge-react gimana inisiasi dilakukan. Tadi udah Traction Pulse combo Tectonic Charge, tapi ada Nino. Jadi jawaban juga untuk bisa memegang pemain WoW. Ya, bahkan untuk sekarang pertempuran yang kembali terjadi kah? Dan Gox masih berjuang untuk nyawanya. Wah, ini Bagus Make It sih. gak bisa sembarang masuk sih. Pick Nino Nino, dengan Ruby, iya, pick ini bakal Ruby-nya jadi bagus. sebuah masalah. Pasti Bagus, ya, bagus. banyaknya efek Nangkap, CC nangkap, juga, nangkap. mini bisa dibilang. Mundur, Don't naik, Run mundur. Wolf King, I'm Offended juga yang bisa dipergunakan untuk menangkap Make It ketika sedang terbang dengan Steel Cable. Sementara Yasuke ini kelihatan nyaman juga, tapi secara level kita melihat masih sama dengan Make It. Jadi masih sosok belum menjadi threat utama. Yap, apa yang akan terjadi? Tectonic Charge saja terlihat namun untuk sekarang Make It-nya masih berputar-putar dengan penggunaan Steel Cable yang begitu baik. Satu orang, Nino, Yap. harus meregang nyawa. Yes, dengan adanya follow up Sky Piercers juga di tangan dari Aboy, ini memastikan kembali siapapun yang kena tabrak hilang. Ya, jangan lupa tuh Earthen Rampart plus kena Tectonic Charge ditambah lagi dengan kombonya Steel Cable yang hit di wallnya si Grok tadi. Yap. Iya. Soalnya sejauh ini kalau kita ngeliat 2 item utama dari Make It kan lebih ke damage ya, dengan Heptasis dan juga Malefic Roar bahkan. Yap. Dan memang untuk pressure-nya dari Alter Ego, mereka lagi leading untuk gold-nya. Tapi ini lambat laun pastinya akan bisa dikejar juga ya. Dari Geekfam mereka punya pembuka vision, ada gold di sana. Akan menelan begitu banyak Wah, damage. dibanting tapi terlepas. Purify. Purify sudah digunakan. Sementara ada satu space tadi yang berhasil didapatkan. Hey, Make It! What? Berhasil mendapatkan RP di tengah-tengah kerumunan. Apa yang terjadi? Bahkan di Jume menyusul. Wow. 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 Ini damage yang udah gak main-main dari Make It dan dapetin targetnya langsung bener-bener ke arah Arvi Om. Nah, dan jangan lupa ada informasi yang sangat mahal, ada Tsunami Slam yang sudah dibuka tadi. Yang berarti tidak ada threat tambahan terhadap Make It yang membuat dia berani untuk meluncur. Yap. Itu dia, Lord sudah muncul dan mereka sudah ready untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Barir tadi terlihat. Sementara Make It akankah mencari dan juga mengurangi quantity yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi Nino mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan, mencoba Alex. untuk membuka vision lagi. Tapi apa yang terjadi? Make It. Make It-nya berhasil Aduh, didapatkan, masih tapi super Lordnya entry. tetap menjadi milik dari Geekfam. Di tempat yang berbeda, Kenzinski-nya berhasil dilumpuhkan. Dan mereka merasa cukup. Mereka pulang. Wah, ini Make It bukan sekedar juga dapetin retri yang on point, dia selamat Om. Selamat loh. Gak tumbang sama sekali ya, dan ini chaotic team fight yang terjadi lagi-lagi Make It. Oke. What? Tectonic Charge terlihat di depan umum tapi Baloy. Resiko, tidak ada lagi jalan keluar untuk Baloy. Sementara Gopsya masih berputar, RV-nya menjadi korban kembali Make It. Steel Cable-nya begitu baik. Wah, ini ngeri banget sih. Targetingnya selalu bisa dapetin Arvi, dan Arvi. Yap. Di depan umum terus Om. Dan mau sembunyi di belakang dinding pun dikejar diputer sama dia Iya, tadi. dia dilindungi oleh rekan-rekannya. Ada Nino yang bisa memberikan efek sisi. Tetap kena Om. Tetep. Kejemput ya dia tadi ya. Dan ini cukup chaotic memang untuk tim fight-nya. Tapi goldnya masih dipegang dengan Alter Ego ternyata. Tapi mid turret seharusnya bisa diambil oleh Geekfam. Lebih membuka untuk vision mereka, dan kalau purple-nya keambil pun ini lumayan banget loh. Agak sedikit ke delay Yasuke nanti. Yap. Dan sebentar, oh, Wait, kan? itu dia Emma Vendor-nya. Sudah dikeluarkan. Sementara Alek. Gak banyak lagi NP. Barir langsung ditabrak Tectonic Charge, selesai. Itu dia. Yap. Dengan adanya Earthen Rampart yang gede juga. Ini bahkan dia di samping tetap kena airborne effect dari Tectonic Charge. Di belakang pun kena kan? Kena di belakang. itu karena areanya memang sedemikian besar ya. Jadi memang setiap kali ada Tectonic Charge mungkin bisa kita pastikan bakal ada satu yang tumbang dari Asal ada Alter pola Ego. damage sampai hey. Arvi, RV diabsenin lagi dong. 3 kali Arvi. Ya, RV, udah 3 kali. 3 kali ya. Iya. Wah, ini kalau udah ketemu Make It, bukan Make It lagi nih, Mayday. Langsung kabur dia. Bahaya banget karena dia selalu ngincernya Arvi sampai 5 Ini yang kali. bikin Harus momentumnya kena poin kacau death. tuh ya. ya. Tuh, dia yang cukup banyak, apalagi dia lagi sendiri, mungkin dekat dengan Torat juga, tapi selalu di dive in. Ya.
Tidak ada tempat yang aman sekarang untuk Arvi, kecuali mungkin ya dia harus berlindung di belakang Nino atau dengan ada Tarat juga. Ya, dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari Yazuki-nya juga ini masih well farm, masih dengan keadaan yang cukup stabil juga dengan 2 point dead aja. Cuman goldnya juga ini sebenarnya nggak terlalu jauh, makanya Yazuki-nya lebih fokus untuk farming dulu. Si imbang ya buat goldnya juga. Ini tamat gak sih Make It tuh dikasih kan? Sebenarnya sama-sama tamat gitu. Sama-sama tamat. Sama-sama tamat. Tapi ini tadi dilepaskan sekali ya. Nyoba kali ya nggak diambil. Dilepaskan sekali loh. Soalnya Gimana di ya? tadi langsung udah di Prayo kan, Yap. lebih ke Kalea tadi dari alter ego-nya. Ya, tapi balonya juga tebal banget. Dengan keunggulan item, Radiant Armor, Athena Shield, dia bakal bisa menahan damage dari Arvi. Iya, Baloy tetap menjadi Baloy ya. Ini apa-apa loh. Dia kena point dead berapa kali juga. Yang penting ada pertukaran yang emang benar-benar diambil. Memang gitu tipikalnya ya, Tipikal Baloy. Baloy kan emang begitu. Hah? Ada yang Kenapa jadi kesurupan. kenapa jadi hutan di situ Mas? Rame ya. Kesambet apa ya di pojok? Oke, tapi untuk 2000 gold lead kali ini dipegang oleh Geek Fam, mereka juga menguasai area objektif Lord Desert. What? Kembali Make It. Yazuki Apa ini ngapa Make It? sih? Ngapa sih? Wow. Well, MPL loh, Depan level umum loh. level MPL Dengan loh, penuh bro. perlindungan Masa loh. kau buka map? 2-3 pemain yang jalan berbarengan tadi. Iya Yang harus tumbang itu pemegang Retribution Yazuki. Benar-benar langsung ditargetkan. Kecepatan Pemain dari MPL Steel ya. Cable dan juga Cutthroat dan langsung escape. Itu bahkan kayaknya nggak sempat react apa-apa sih. Oke, apa yang akan terjadi? Sekarang Gopsnya masih berusaha untuk bisa kabur, tapi di bagian belakang coba lihat ada Fanny yang sudah memantau dari kejauhan dan Tectonic Chance hadir dari sisi yang berbeda. Walaupun belum ada lagi korban yang jatuh. Megits ini malah petaka sih kayaknya nih. PR banget pastinya untuk bisa menghentikan bagaimana Masa mereka aku yang terlalu buka cepat map? dan sekarang konsil terdengar. Iya. Oh, Aboy. Oke, mencoba untuk bisa mendapatkan kekuatan dia dan Purify. Aboy selamat. Purify. Oh, ini informasi nih, gak ada Tsunami Slam. Iya, karena fleeting time-nya juga jadi belum maksimal ya untuk Ya. sekarang dan Lord mulai dikawal menuju ke arah base turret di arah tengah. Nah loh, Lord sudah ngegebuk. Mereka harus menjauhkan diri dari satu barrier yang begitu mengerikan. Walaupun Tectonic Charge belum ada, tapi setidaknya mungkin beberapa second lagi itu semua akan bisa merubah keadaan. Yap, dan sebenarnya untuk melihat dari alter ego yang masih bertahan, dan di hari ini kita akan melihat gameplay di atas 15 menit. Akhirnya ya. Setelah 4 game yang sudah berlalu nih tadi. Betul. Oke, tapi real time victory rate 72% Buset. untuk Geek Fam. AI prediction. Bos. 1002 ya. Terlihat dengan kondisi juga mereka lagi unggul banget nih dari Ya. segi goldnya. Oh berarti kita tadi AI ya? Berarti kan kita, Enggak, iya, enggak gitu. kita AI coba deh tanya kita. Aduh. Kita bisa jawab. Enggak, jangan, nanti. Ada lagi Ada suara. lagi. Ada lagi yang kesambet lo Baloy. Terlalu dalam kah dan Tectonic Charge harus keluar. Kabur dulu ya, Kabur dulu. kabur dulu. Jadi sini skin grok yang ngeselin ya, Yap, grok kadal. blok Venom ya. Fenomena. Lidahnya Lizard. keluar terus tuh. Kadal. Oke, tapi untuk sekarang sebenarnya alter ego masih cukup bertahan sih dan Yap. belum kelihatan bagaimana pick off combo yang dijalankan oleh alter ego berjalan lagi nih semenjak dengan ada Hijumi Ninja sama Purify. Kalea ya bisa. Apa Ya, lah kayak Kagura lumayan Kaleanya sulit sih. bisa. Harus ada yang men-trigger dulu Purify-nya. Mungkin dari Aboy di-trigger siapa baru masuk. Hijume sih yang paling memungkinkan untuk men-trigger. Mhm. Soalnya mau pegang Make It juga terlalu lincah. Baloyski masih punya immune. Sementara untuk dari itemization-nya juga nih Om, untuk Kenziski perlahan udah akan segera selesai item terakhir menuju ke Roscoe. Yap, item yang akan sangat-sangat menunjang sekali ya. Bukan Win of Nature yang feature, tapi Rose Gold. Mungkin karena ya untuk menahan besarnya nanti burst damage yang diberikan dari Kagura atau Harit. Kalau Yawan kan cuma nahan Yazuka nanti. Oke. 16 menit. Goldnya juga sebenarnya gapnya nggak terlalu timpang ya di angka 3000. Tapi kayak keadaan alter ego lagi dalam keadaan susahnya banget nih. Ya, susahnya Alter Ego jelas ya, mid base turret mereka yang pecah. Tapi secara mungkin dari ekonominya, ya bisa dibilang 3000 ini bukan angka yang nggak bisa dikejar gitu loh. Masih sangat memungkinkan untuk bisa dikejar dengan Alter Ego, tapi mereka butuh sesuatu, misalnya apakah akan ada overextend yang dilakukan dari Geek Fam, atau mereka bisa menangin pick off nih dari Alex. Weh, konsil? Wah. Ini dia. Berhasil ditangkap, tapi tidak ada follow up damage, malah membuat pergerakan dari Make It malah semakin dekat. Dan Hijumi menjadi korban walaupun untuk sekarang artinya sudah membuka lagi dari zaman 4. Tapi Kenziski down karena cukup berimbang. Dropsnya masih berusaha tapi bisa kabur dari area tersebut. Upaya yang dilakukan emang udah langsung menuju ke arah Make It. Ya, Tapi backupan Baloyski. Dia tutupin damage dealernya. ya ini jujur-jujuran tadi lagi minum tahu-tahu perang loh. Keselak. Iya, muncrat ini semuanya udah ya.
Tuh, perang terus nih ya kita ya. Bagus. Ya. Gak begitu ya? Ya dari poin kalian juga kan dekat banget nih 16 banding 17 juga. Jadi sama-sama masih bisa saling trade off nih untuk barter ya. Mungkin dari sisi damage bahkan dengan main kiting juga. Tapi lagi-lagi Alter Ego akan mencoba untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu. Yap, Alek, siapa yang akan menjadi korbannya? Alek harus cepat untuk bisa menentukan keputusan. Siapakah yang akan menjadi korban? Tapi Gops yang masih berusaha bisa kabur, masih bisa selamat dengan Immortal yang masih ada di dalam tubuhnya. Tapi coba lihat itu pada berbeda. Baloyski down. Kekurangan quantity player menjadi kerugian untuk Kick. Dan selamat datang Lord Evolve di hari ini. Karena kita akan menyambut dengan hangat juga. Ya. Namun Alter Ego walaupun dalam keadaan yang mereka cukup berani memegang terlebih dahulu ke area dari Lordnya. Tapi lane bawahnya nih yang akan menjadi PR. Ya. Karena secara split push, ini GFM punya Fanny yang akan jauh lebih pasti juga untuk movement lebih cepat. Ya, sementara memang Viva mereka cukup berani ya. Berusaha untuk mendapatkan Lord ini atau memancing adanya team fight dengan kondisi di mana mereka sedang kekurangan Baloyski juga. Dan itu cukup penting sebenarnya untuk Baloyski yang ditunggu kehadirannya karena dia punya sisi yang cukup banyak juga. Sementara untuk burst damage dari Alter Ego mereka sudah mulai bisa pegang Evolve Lord ini dan bahkan mereka bisa ambil selama mereka kontrol. Wah. Kenapa lagi nih guys? Apa lagi nih internet nih? Tolong dong. Cuma nonton dengan tendang pun nggak bisa bro. Kenapa lagi? Apa yang terjadi? Mereka sudah mulai bisa pegang Evolve Lord ini dan bahkan mereka bisa ambil selama mereka kontrol. Apa yang terjadi guys? Sudah capek menunggu muter-muternya ini ya. Ayo dong. Remy. Yap, sementara rekan-rekan berhasil untuk bisa membanting arah Gops, tapi Gops masih bisa selamat dan Alek mundur sedikit kehilangan cukup banyak HP. Ya belum ada Tsunami Slam juga sebenarnya ya. Gops Yap. juga belum ada Dan itu dia. Purify. Baloi tapi ditarik tadi yang Faded langsung dikeluarkan. Siapa yang menjadi korbannya sebentar? Hijume malah nyasar ke area terdepan. Mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi masih gagal. Oke, pertukaran Buram ya, resource teman Gops terjadi. itu. Belum ada point kill sama sekali. Parah dong tadi Dan bahkan sudah kepake ya ini yang overturn dari Hijume. Harus sedikit lebih menunggu untuk adanya burst damage sebagai Alter Ego. Dan 5 melawan 5 di area dari Lord Evolve. Kalau melihat dari lane jauh ini masih cukup terkontrol satu sama lain. Half HP dari Lord akankah di all in sekarang untuk masing-masing tim? Yap, sementara sekarang Nino menjadi orang terdepan. Traction Pulse langsung dikeluarkan. Gopsnya mencoba untuk bisa mengganggu dan juga memancing Soski yang langsung dikeluarkan. Tapi Tectonic Chance langsung ada di bagian belakang. Tapi Kitchen masih mencari celah untuk bisa mengatakan dia bisa sementara sekarang itu memang langsung menghilang dengan sangat cepat. Arfi lejam seketika menjadi kerugian untuk mereka. Walaupun masih ada Yasuke dengan damage yang cukup besar. Wah ini 2 damage dealer dari Alter Ego yang hilang, Arfi dan Hijume. Di saat inisiasi karena Gops ini benar-benar bisa makan semua resource dari Alter Ego. Ya, banyak yang terpancing untuk bisa ya diambil sama skillnya dengan Gops. Dan satu lagi nih, target di mana Arvi lagi-lagi menjadi korban dari Make Kids. Itu di tengah kerumunan pemain-pemain Alter Ego. Lagi ya. Iya, ini Hipnotis kayaknya. Ini udah di program. Make it Arfi. Waduh, Gitu. ini ya di marking ya udah ya. Dikejar terus-terusan Berarti juga. Make It hanya Arfi. Waduh, semakin main blow nih. Salah lagi. Weh, apa yang terjadi? Berusaha untuk bisa membanting tapi Make It masih ada. Satu Winter Crown dilompatin. Masih bisa selamatkan tidak untuk waktu yang lama. Malah membuat sekarang Baloyski terjebak. Satu terakhirnya. Tapi Baloyski masih berhasil selamat dan satu barnya udah langsung dikeluarkan. Tapi masih bisa lompat lagi tadi Alek. Dengan tidak strike Ninonya berusaha untuk mundur. Ada Gops yang melihat dari kejauhan I'm offended langsung dikeluarkan. Tapi masih ada Boy. Dengan DPS yang dia miliki. Nino masih berjuang untuk jauh aja dan tidak bisa Lord dicuekin di area mid. Ya membiarkan adanya Arfi ya untuk bisa menahan Lordnya juga. Nino berkorban. Dan bahkan kalau kita ngelihat dari GFM, mereka masih belum berhasil untuk mengawal Lord Evolve ini semenjak akhirnya ada trapping Yap. yang dilakukan atas ter-shutdown-nya Make It. Ya, dan bisa dibilang bahkan kerugian untuk GFM sendiri karena kita tahu bagaimana power dari Fanny juga mungkin akan sedikit fall off setelah ini. Tinggal bagaimana nanti Arvinya bisa menjaga diri dari serangan-serangan yang dibangun dengan Make It. Ini Baloyski juga dari tadi mencoba untuk menutup siapapun yang mencoba memberikan ininya ya, follow up damage-nya.
Hijume, Arti kena target terus-terusan juga. Dan sekarang keadaan yang masih dipegang sama Geek Fam, walaupun secara gold ya, walaupun di menit 21 ini nggak jadi terlalu pengaruh yang besar, tapi menandakan bahwa Alter Ego ya mereka tetap bisa dapetin resource gitu loh. Betul, ada resource yang sudah mulai mereka kumpulkan satu demi satu dan juga tadi setup yang manis ya. Karena dengan tumbangnya Maykits berarti untuk serangan yang dibangun dengan Geek Fam tadi memang tertahan sehingga Lordnya sia-sia yang berhasil didapatkan dengan Geek Fam tadi. Lord yang cukup panjang loh sebenarnya untuk Evolve Lord itu. Yap. Dan sekarang sudah mulai memasuki menit ke-21. 45 detik menuju ke Lord Evolve yang kedua. Tapi konsil terdengar. Oke, ketahuan. Teknologi charge dikeluarkan korek karena 2 player. Malah terjebak Nino menjadi orang terdepan. Masih selamat dibalaskan dengan konsil yang juga dilakukan oleh pemain dari Kick. Tapi Aboy mencoba untuk bisa mengantarkan wave ini dia lihat. Ini benar-benar burst damage-nya berarti dari Geek Fam kalau ada Tectonic Charge ya di make it aja ya. Yap, Tectonic Charge tapi selain daripada itu masih ada Aboy juga kan dengan konsisten damage-nya, constant damage-nya. Iya, Kenjinski juga masalahnya satu bolanya kalau emang udah berapi gimana? Wah, Itu punggung udah jejak bola semua. waduh, kejebret bola ya. Sesak napas kan kita biasa. Oke, bakal coba untuk dicicil lagi kan traction move? Yap. Sakit banget damage dari Aboy-nya ini ngebuat dari Nino juga nggak bisa terlalu lama untuk menahan damage di lini paling depan ya. Sementara PR dari Alter Ego adalah lane jauh. Wah, tapi show kah di atas tadi? 27 match, jadi posisi yang cukup jauh. Sehingga ini lebih memungkinkan untuk Geek bisa start di Evolve Lord yang kedua. Oke, Baloiski. Baloy harus menjadi badan, ditarik lagi. Ada satu Mighty Charge, sedikit lagi dan itu dia Tectonic Charge-nya. Sebelum mungkin nyawanya melayang, tapi sekarang Aboy-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Ada Maykits yang mulai dari kejauhan dan sekarang Hijume sedikit lebih tersisa mulai maju ke depan dan sekarang Maykits memanjang nyawa. Kesempatan untuk Alter Ego mendapatkan Karalord tersebut. Tepat sasaran Yasuke targeting menuju ke arah Maykits. Dua pemain yang Satu hilang panah dari terakhir Geek tuh Fam nyampe itu. membuka celah Lord sekarang bisa jatuh ke tangan dari Alter Ego. Sangat bebas sekali pastinya dengan damage yang sudah dimiliki dengan Yasuke juga. Nice team fight tadi bisa strike yang push nih. berhasil di-initiate dan Di atas Alter tengah lah. Ego kali ini Enggak, di atas. sangat membuka kesempatan untuk mencabut semua base turret bahkan base milik dari Geek Fam. Dan Alex punya blade armor. Akhirnya kita melihat bagaimana fall off-nya mungkin ya. Sulitnya Maykits untuk bisa masuk ke dalam team fight karena dia sudah ditunggu dengan item-item yang jadi dari hero lawan. Wow, Tak dan terasa juga kita ini melihat. Alter Ego satu kata, komik mereka. Yap. Mau makan Baloy, siap semuanya. Yes, dan RV-nya nih sudah mulai Web menunjukkan Nino. Percobaan pertama fail. fail. Oke. Dan itu dia Gops mencoba untuk bisa Tower lah pasti. mengeluarkan Orang yang ngeset seluruh tower source skill yang dimiliki oleh player lawan. Gops menjadi orang terdepan. Ada Baloy skill langsung datang menyusul Gops yang mencoba untuk bisa kabur lagi untuk pada berbeda. Tapi sekarang Tectonic Charge Apa telah dikeluarkan tapi gak terlalu connect karena beberapa Boleh player. mati, boleh Sementara mati. sekarang Maykits ada di bagian belakang. Akankah ada damage yang bisa diantarkan? Aboy-nya berhasil untuk masuk tapi Gops langsung menghilangkan dengan cepat. Bahkan sekarang Baloy skill masih bisa bertahan double kill didapatkan dan sekarang kepedakan menjadi milik dari Alter Ego. Jual beli serangan. 24 menit nggak yang berani akhirnya nge-press, game nggak berani pertama nge-press. menjadi milik Alter Ego. Salah Geek Fam, salah Geek Fam. Dia enggak Fight yang memang cukup repot mungkin Alter Ego-nya di early Dia game. bisa panis. Tapi di late Dia game-nya malah dengan langsung item objektif, yang nggak mau ngejar orang sudah lagi. dibetulkan Harusnya ngejar semuanya orang dengan itu. team fight commit yang dijalankan oleh Alter Ego. Mereka Harusnya berhasil ya, untuk menutup menurut bagi aku. kemenangan Karena mereka kalau dilihat juga. dulu, Dari Geek Fam yang memang respon turun untuk power dari Fanny-nya lebih dan lama Punish. ketimbang Lord. Dan pada akhirnya keunggulan yang diraih Geek Fam seakan-akan menjadi sia-sia. Mending Wow, ngejar orang. 24 menit game yang panjang, saling balas membalas, Apalagi saling kalau punya counter initiate. Fanny. Tapi in the Harusnya end, ngejar orang, disangka dengan recall, commit yang datang dilakukan lagi, juga, harusnya gitu, continuous menurut aku ya. damage dan juga continuous tahu lah, CC aku yang diberikan enggak. oleh Alter Ego, Enggak gitu. membuat tim Cuma fight mereka analis-analis biasa akhirnya di aja. momen terakhir tadi mendapatkan kemenangan. Yap. Sebuah tim fight yang manis ya. Belum lagi panahnya dari Sensi yang masuk juga tadi sebenarnya. Yang berhasil menumbangkan Maykits karena ikut tuh panah terakhirnya. Nah, tumbang sana dari Maykits-nya. Lordnya free juga dan Lordnya bahkan memberikan efek-efek buff ya buat pemain-pemain Alter Ego yang berada di samping dan Evolve Lord ini. Dan mereka berhasil menang juga setelah terlihat Arvid pontang-panting dikejar dengan Maykits. Yap, wah itu dari tadi Arvi sedih sih ya. Ini sedih banget ya. Ini gue lagi nih. Dari sekian banyak orang kok harus aku sih? Iya. Aku harus kemana ya? Gimana ya? Why? Kan udah di sampingnya Nino. Kok hilang ya? Iya. Karena burst damage-nya kenceng banget kan dari awal. Sekali cutthroat hilang langsung. Berarti
cepat juga ya penglihatan dari Make ya. Ngeliat misalnya ada Donald Walking yang emang udah keluar ataupun dari Emerald Pendant, udah tuh langsung dipepet tuh. Pokoknya kalau infonya Tsunami Slam nggak ada aja. Ini udah mulai, Tsunami Slam. ya udah lampu kuning nih ya. Semena-mena tuh wow 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 wow. Langsung dateng dia. Apa tuh wow 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 wow. Kabut biasa. Tapi ya benar-benar untuk yang kita lihat game pertama tadi saling jual beri semangat. Luar Itu biasa, sih Alter menurut aku Ego ya sama- highlightnya. Iya. Geek Fam Gimana? late game Jual beli kalau udah serangan. bisa pick off 2 Hijome RV Setelah artinya disuguhkan press dengan aja game-game udah yang Hijome cepat. RV Iya, loh. Sekarang 24 menit nih. Iya, tapi Nggak ada kalau damage tadi nggak ada pas damage Baby dealer juga lagi kerak juga. press banget ngejar objektif. Kalau Dia request, nggak tahu Pak. kalau dia minum. Iya kan nggak tahu mereka. Banget tadi. Walaupun si Siapa nih? Cyrus! Siapa nih? Lo. dengan Harriet Ya, nangis ini sebenarnya harus kita lihat nih 6 death-nya, 5-nya atau 4-nya tuh di make it saja. 3 kali kan, centring 1, Iya. 4 ya kayaknya. 4 kali ya. Kita langsung ke ini aja. Agak sedih sih nasibnya di awal, cuman in the end dia hero power sih memang. Yuk, langsung drop aja. Itu sih guys. Kalau udah late game guys, harusnya ngejar orang dah itu. Nggak mikirin masalah ini lagi harusnya, menurut aku ya. Nggak mikirin masalah objektif lagi. Mereka ada perdebatan di mana kita kan udah Kalau pernah di game. aku bilang, Kok nggak bisa ditutup di late kalau aku bilang lah. Itu perdebatan yang paling sulit untuk diselesaikan. Jadi ya mungkin ya dari Geek Fam-nya sendiri ya mereka harus mainnya Let's lebih go. konsisten, lebih stabil, dan yang paling penting nih yang kita lihat mungkin dari tim-tim yang di posisi 7, 8, 9. Apa itu Om Wawa jelaskan? Jangan membuat decision making yang salah di late game. Disiplin adalah Iya. kunci. Itu yang kita lihat ya, kayak kenapa sih bisa kalah atau menangnya cepat nih 2 match awal kita. Disiplin. Disiplin banget, nggak bisa dipanis sama sekali. Setuju. Makanya kita akan lihat ya dari bukan cuma sekedar di draft aja yang akan berubah sesuatu yang mereka siapin. Tapi wah, Hellcard ya udah mulai jadi PR siapapun yang ketemu sama Atau Ben. Geek Fam. Langsung ditutup. Wow, Hero Nino, Arlot dan juga Uranus. To me, more fun is all that matters. Siapa nih? Ada Lancelot Listen. Sir, what's your command? Mani. Gak mau ngasih buat Yazuke berarti ya? Oke. Pas ya, Cici. Berarti Yazuke sejauh ini belum pernah menang di match ya? Match belum game sudah. Baru game doang ya? Game Oke, sudah. ini jadi ajang pembuktian juga berarti ya? Ya, kan gamenya yang menang itu waktu berpani kan. Bener. Lawan Anarchy kan? Iya, Hmm. menang Oke. game, tapi dibalikin. Ya. 2-1. Jangan sampai reverse wave itu menjadi sebuah hal yang Wajib. menghantui ya. Iya. Yang sewajarnya. Kadang jadi mental block juga di situ loh. Ini kita menang game pertama nggak? Dua, kalah nggak ya? Apa kita kalah aja ya game 2, game 1 ya? Enggak dong, nggak mungkin dong. Kenapa mikir apa kita kalah aja? Aku kan udah terlalu terkontaminasi dengan klinik Om Wawa. Aduh klinik. Emang serem sih kalau percaya dengan klinik itu ya. Klinik. Tapi kalian percaya nggak 2025 masih ada klinik? Wah. Enggak sih. Masih ada sih. Wah. Tapi untuk Geek Fam, first pick mereka mau ke arah mana? Ada kali ya? Ada Yisun Shin? Bahkan Cici pun ada kalau mau. Iya sih, Lancelot juga ada. Banyak ya. Ambil Cici main Fredrik mungkin. Popeu. Ya. Oke, Ini Van. sangat available. Banyak banget ya. Tinggal gimana Geek Fam menyiapkan strategi untuk menghadapi game yang kedua ini. Betul. Ini Oh. Kagura sangat naik ya oleh. Sangat. Cici dulu. Jangan kasih cici ke Nino ya. Ya, tapi kalau kalian lihat perform Alek dengan Kalia, gas lagi gak sih? Kalia Parsha. Nino nggak dikasih Arlon juga loh. Langsung. By lantern's light. Apakah ini kekaliaan lagi? Gak juga sih kalau ke Kalia. Ya masalahnya sekarang orang kalau udah ambil Kaleng ya banyak banget dipasangin sama Zuxin Om. Lebih banyak dipasangin sama Zuxin daripada dipasangin sama Parsha Ya. ataupun Mitrik gitu. Iya, Parsha Battle kita lihat kombonya itu yang paling komit nih. Dewa. Dewa sangat ya. Sangat Udah dari komit. menit Jarang 5 banget. main berempat. Iya, udah di draft aja udah 1, 2, 3, 1, 2-nya misalnya Kalia Parsha, 3-nya Matrix. Oke, Gatot Kaca. Combo ya. Sekarang ditunjukkan juga untuk bagaimana kombinasi bersama dengan Cici dan Lancelotnya diambil. Yes, Islam. Yisun Shin sebenarnya masih available ya kalau misalkan memang mau digunakan Haya. oleh Yazuke. Haya. Dan itu dia. Save my nation from falling apart. Lagi nih. Lagi. Bending Face yang kedua. Dan MM Mid-nya kah yang akan menjadi target? Granger. Farsa. Bukan Kagura nih tapi nih. Tapi Kagura juga bisa gak sih masih kepake? Masih. Iya, pas sudah kabur kan ada Flea, minimal itu hilang curtain call.
Oke, tapi Kapten, kalau buat ini buat Geek maksudnya. Oke. Tapi masih ada yang banyak sih sebenarnya. Farsa, Experience Selena. the euphony of suffering. Ranger dulu ya. Tahu yang pada Cloud. Sama dari Alter Ego ya. Sedangkan dari Geek Fam mereka Moskop, tetap Moskop, secara Moskop, Rom atau EXP-nya nih yang secara pasti juga. Kiri Hero Moskop. dari Alek. Khalid ya. Hero Alek ya. Chow bisa. Ya, kalian dulu gak sih? Atau ya Sand Khalid. rises when I ini give the dia. word. Khalid. Hero agresif early game gitu loh. Perkasa Apa dalam nih? game. Nino semangat. 3 pacar. Min 3 pacarmu. Bukan Waduh. min 3. Ini dari 3 pacarmu 3 maksudnya. pacarmu. Bukan min 3 dong. Kok 2? Satunya mana? Heeh, satu lagi mana? Satu lagi mana? Satunya mana? Kak, Oh, satunya satu. mana, Kak? No, udah apa no? Banyak amat, no. Ini temen gua aja belum punya satu pun. No. Nih Pak Bulung nih obrol. Oper dikit. Gila. Kok bisa 3 ya? Nanti kita konfirmasi ya. Oke, gak ada Khalid. Siapa nih? Hero-heronya, aduh Alek, aku masih gatal pengen ngomong Owen sih. Cow, Melekat cow, ya, cow, melekat pakai ya. Kalau dulu kan Jowhead ya. Johe. Oke. Tapi kalau Chow juga bisa, atau ya mau area, mau bisa jeroknya di bench. Karena Isen Sin ya. Bisa ya, bisa jadi lagi kan. Soalnya Ruby buat Alter Ego di EXP walaupun udah terbuka goldnya ada Harit. Ya, ini masih ada Poveus. Face Blue. Bisa nutup lane slot. The power of Leo is within my Badang. Flex. Buadeng tadi udah kita lihat in moment ya. Ya, Walaupun udah hampir terlupakan nih. Iya, Pin sih bagus banget tadi ya. Badang ya. 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 Karena terakhir juga Nino sempat ngebawain Badang itu belinya kan damage ya dia. Ya atau ini Badang Alek. Wow, bisa juga sebenarnya. Bisa. Sangat bisa, sangat mungkin. Kiri apa? Tapi untuk mid dan juga gold. Jadi Resme. mau Bruno lagi kan? Iya. Masih. Dan Valentina. Oh, udah ada Cici lupa aku. Bruno sebenarnya ya Kalau- cukup enak sih ngelawan Lee Sun Shin dan juga Harit. Bolanya ngikut, range-nya menang. Esme nggak sih kanan sih? Dan juga bisa ini sebenarnya kalau memang lebih cepat menyelesaikan item kan mereka bisa kumpulnya lebih cepat juga. Ya. Esme. Nah tapi untuk sekarang Badangnya kira-kira ke EXP atau ROM nih? Esme. Aku suka di Rob sebenarnya. Berarti EXP tebel lagi nih ya? Satu expectable Blue, Esme. atau Hylos blue, atau Hylos, Blue. atau glue. atau lampu gitu. Iya, atau tiba-tiba Badangnya di EXP, ROM lagi yang bisa Iya. kasih badan sih. Ini kayaknya SP. butuh frontliner. Wah, Rame ya. rame. Tapi Hylos juga bisa sih buat di ROM ya. Biar Badangnya dilempar ke EXP. Dan jawaban terakhir dari Alter Ego. I'm now the only Dan one ternyata adalah bound by Poveus. chains. Badangnya buat Alek. Ya, karena lebih oke memang kena fish break diangkat dengan lantern flare. Nah, ini Valennya bisa gak optimal. Pilihannya dikit ya pilihannya ya. Dikit banget pilihannya. Wah, Alter Ego punya kesempatan sih kalau by draft ya. By draft. By draft. Oke. By draft ya. Heeh. Baik eksekusi. Dari di dalamnya kita nggak tahu nih. Tor. Menurut saya. Ya. Oke. Dan seperti apa eksekusinya dari kedua belah tim? Sepertinya draft juga udah mulai agak sedikit berbeda, tapi match point untuk Alter Ego. Oke, kalau begitu game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego. Hanya tinggal 1 game lagi untuk mereka bisa menutup lulus streak ataupun kekalahan yang sudah mereka terima. Jadi langsung saja untuk sekarang kita berangkat menuju ke game yang kedua. Let's go! Sepertinya kali ini untuk agresivitas masih akan terlihat sih Om. Dan udah lihat pagi-pagi udah buka tembok. Iya, Alek nih ya. cakep. Pagi-pagi buka tembok. Lah kemarin ngechat kok sekarang udah di blok. Bagus. Suruh mikir cepet ya, sepertian Iya. detik. Cuman ya ini agresivitas dari keduanya yang sama-sama Alter Ego A-nya galak, Gifam G-nya galak. A-nya agresif, Menarik. kebalik. Emang Balik. cocok logi DPT Pak Hari. Tapi gak bisa zoning bagian topnya. Mungkin kepegang dikit ya buat Nino dulu di awal-awal. Ya udah mulai di press juga nih. Buset. Landing Sakit kuat banget. banget sih untuk yang Rizky dengan Bruno-nya Om. Ya, yang harus diwaspadai pasti nih kalau sampai tiba-tiba nih ada Yasuga yang datang di sampingnya dia. Makanya tadi kita melihat mungkin dari Kenshi agak sedikit menahan ya untuk bisa maju ke depan terus-terusan. Berangkat. Ini lumayan agak sedikit PR ya ketemu sama Chusin di lane. Di freeze kayak begini nih. Disenterin dari jauh. Mau gak mau Aboynya harus maju juga.
Dan oke, masih sempat harusnya sementara di arah EXP. Gops ngasih pressure buat Nino. Ya, sangat pegang saya buat kalian untuk freeze lane-nya bagian top. Tapi bawahnya juga ini damai banget sih. Ini early game yang beda dengan adanya Fanny yang akan diambil pick di game yang pertama. Dari emblemnya juga hampir sama sebenarnya untuk kedua assassin jungle. Ini masih dengan emblem assassin yang dibawakan. Dan Valentina dengan Breath Smite juga untuk membuat dia lebih sustain dengan Inspire. Yang dibawa sama, Cici juga pegang Inspire ya. Dan jangan lupakan Alex bawa Trill. Wadaw, makanya dia dari awal udah kayak berani banget buat cicil-cicil. Yap. Dan Baloy, ada Alex tadi sedikit lagi. First blood berhasil didapatkan oleh Baloy. Tapi untuk sekarang Baloy dengan revitalisasi yang dimiliki, akankah masih bisa bertahan dan masih bisa. Yap, dan sustain dari mananya Hijumi juga ini nggak cukup ya untuk memegang ke arah Baloy terus-menerus. Hilangnya Alex ini akan membuat Alter Ego agak sedikit timpang di area setupnya. Yap, sementara sekarang Crimson Dragon tadi seperti udah langsung dikeluarkan di mana Hijuminya. Mencoba untuk bisa mengatakan dia masih berhasil tadi untuk bisa mendapatkan karena satu player dan baik games menjadi korban. Ada sebuah pergerakan yang cukup agresif bahkan sekarang Gops sendiri di bagian terdepan. Bisakah dia bertahan? Dan Gops menjadi korban tambahan. Flicker agresif dari Hijume memastikan poin kill ditabung oleh Alter Ego dan bahkan lagi-lagi Make It yang dapetin ke arah Turtle dibayar dengan poin kill yang bisa didapetin sama Alter Ego. Ya, sangat rapi juga. Bukan lebih rapi ya, tapi lebih ke bagaimana tim fight yang masih diladenin juga dengan Big Farm di mana mereka berhasil dapetin turtle-nya tapi di bawah. Satu hit terakhir. Soalnya hati-hati nih Kenziski bawanya Purify loh. Kalau kena kejar-kejar kayak gitu oleh Arfi agak sedikit sulit. Jalan kaki ya. Nih Yazuke udah harus mundur dengan HP yang Retrinya udah jelek terlalu banget banyak juga dan Yazuke-nya. audience prediction 70% menuju ke arah Alter Ego. Berarti hanya di angka 30% sekarang. Oke, berarti hanya kemenangan Big Farm ini di minggu awal ya, agak sedikit berkebalikan mungkin dengan biasanya mereka yang di awal-awal tersiap-siap juga. Tapi sejauh ini untuk permainan dari Alter Ego mereka cukup mampu untuk meladeni apa yang dilemparkan dari Big Farm juga. Di bagian bawah bahkan Arfi kali ini agak sedikit freeze the lane agar membuat Kenzie agak ragu biar bisa maju. Iya, ini harus dipaksa buat maju dikit ya. Nge-hit dari jauh juga. Alex sedikit memancing untuk bagaimana Baloyski bisa maju lagi. Namun belum ada inisiasi berlebih sementara Hijume. Yap. Fight. Langsung dibalaskan dan satu face break. Face crack. Tujuan 1000 bayangan tadi masuk dari Bang Alex. Lagi bawah. Oke, depan yang lain. Oke. Tapi itu adalah sebuah komunikasi loh. Itu nggak segan-segan Crimson Bacon untuk ngejar satu pemain dan disambut dengan manis oleh Alex, Om. Ada fish break yang masuk juga ya. Dan jangan lupa ada Mountain Shocker juga yang dilempar tadi. Jadi memang semua sudah direncanakan oleh Alter Ego dan Kenzie. Sanggup untuk bertahan ternyata di bagian bawah meskipun tadi kita punya mini mapnya sudah ada 3 yang standby ya di bawah tadi ya. Ada Badang yang juga di Sunship. Oke, Nino-nya sudah mulai ke trigger. Tapi Nino sendiri untuk menghadapi 2 orang yang mungkin damage masih bisa ditahan, masih cukup aman sejauh ini. Oke, tapi ya kalau kita ngeliat Kenziski ya sustain ya dengan Hasclaw juga menjadi item pilihan pertama. Tapi kalau kita intip lagi ke area dari turtle-nya sudah mulai dipegang oleh Alter Ego. Ya banyak lagi SP tapi ke reset kali ini. Dari turtle-nya Gops akan masuk ke belakang dan Aboy down. Untuk kali ini Baloy tertinggal. Revitalize sudah dibuka. Gops memberikan sebuah bantuan. Tapi Gops gak bisa melakukan banyak hal. Oke, dan bahkan itu dia komunikasi yang dijalankan. Kombonya ternyata Lantern Flare disambut dengan Fist Crack. Itu berkali-kali menjadi sebuah inisiasi dari Baloyski. Wah, di tempat yang lain coba lihat sendirian Baloyski. Apa yang akan terjadi? Baloy masih bisa bertahankan tidak untuk waktu yang lama. Ini Alter Ego mereka memupuk lagi keunggulan mereka 2400. Turtle udah ditabung, poin kill sekarang 6-1 dan gak berhenti sampai situ. In fact karena Orange Ball sedang dilakukan. Make It sama kaptennya Orange dibuka juga. Mountain Shocker reveal positioning dari Make It yang berusaha untuk mendekat dan akhirnya ragu ya untuk bisa langsung masuk ke dalam. Yap. Dan lihat bagaimana Alter Ego tiba-tiba leading dari gold clip yang mereka dapatkan juga. Dari goldnya, dari itemnya. Counter strike first item untuk Yazuke yang baru selesai dan ada glowing one juga ini bagi Jume. Jadi sebenarnya untuk damage ini sangat-sangat cukup sekali. Terutama untuk di early game. Kalau memang ada yang kena stun dan bisa kena dari Mountain Shocker, itu damage-nya sudah bisa dipastikan ya. Satu hero bisa hilang langsung. Iya. Oke, dan sekarang udah mulai bergerak lagi. Make It disenterin. Nah, senterin loh. Makin menyala bangku. Makin Make It berhasil kabur. Dikasih lampu kakak gitu ya. Iya. Diterangin. Lampu kakak. Oke, Baloy. Masih terlalu tebel ya untuk dicicil-cicil terus juga sama Alex. Tapi gangguannya tuh selalu ada dan sekarang penguasaan dari Vision lagi dipegang sama Alter Ego. Sangat ya.
Purple buff juga ini apakah sebuah pertanda kalau akan dikonsil? Yap, dan mereka mendadak langsung hadir. Di mana Make It terusir. Waduh, itu bahkan bukan cuma sekedar kehilangan dari sebuah purple buff ya. Phantom Execution dikeluarin hanya untuk defensif dalam keadaan yang tidak baik-baik saja kali ini Geekfam. Ya. Retribution juga bukan hal yang bagus ya karena Bakal Turtle Geekfam pun masih akan terkena drop penyakit ketika liquid, nggak mau Retribution main ngobrol. dari Yasuke juga. Jangan yang tahu ya guys ya. Itu lagi sih. Gak peduli lu berapa lama sama dia, tapi kalau sesuatu itu hadir, ya lu bisa aja terusir. Bener, karena yang setia bakal kalah sama yang selalu ada. La. Baloiski dikejar. Oke, fokus lagi. Iya. Du. Dari sekarang Turtle ya yang akan segera muncul nih. Setup harusnya akan bisa dimenangin sama Alter Ego karena vision mereka luas banget dan sekarang Nino udah menghantui Make It. Retribution akan menjadi informasi udah kepake tadi di Orange Buff. Ya ini udah gak bisa dekat sama sekali sama Kids. Yang beda dengan game pertama, Yasuke akan free untuk mendapatkan Turtle yang ketiga. Itu dia. Shield juga untuk teman-teman yang lain dan di bagian topnya Gox mungkin akan coba untuk diincar dari pemain Alter Ego. Satu turret lah ya minimal udah bisa dikantongin sama Geekfam walaupun bayarannya juga ada di bottom lane-nya udah mulai kedorong tapi ya dengan gold lead yang sebenarnya nggak terlalu jauh nih di angka 3.500. Ya jangan lupa nih Arfi sudah mulai aktif juga ya, ada Battle of Heaven untuk second itemnya, tinggal menunggu Holy Crystal kapan selesai dan Yasuke punya War Axe juga ready to fight sebenarnya bagi Alter Ego, tinggal di mana dan kapan mereka akan mulai. Ya ini itemnya kondisional ya karena tadi Yasuke lebih ke Endless Battle untuk di game pertama dan sekarang lebih ke Haslau. Haslau dari War Axe maksudnya. Jume masuk, main belakangnya sedikit banget nih Jume. Oke. Berani banget nih Jume. Wah, hari ini. Sakit banget tuh diangkat. Yap. Apa yang terjadi? Sebentar sekarang Gop berhasil tertabrak tadi. Dan juga Baloiski sekarang berada di dalam satu rentar dan mau tidak mau. Ayo. Oh, Make It. Apa yang akan terjadi lagi nih di area mid? Sebentar sekarang dengan zaman Force, Make It yang akan terangkat karena mereka all in semesta terhadap Make It. Alek, flicker. Fiskrak yang akhirnya menjadi satu petaka juga. Make It yang udah gak punya resource skill. Gak bisa kemana-mana. 2 point dead yang harus ditelan dan kali ini Alter Ego. Mereka menguasai jalannya permainan di game yang kedua. Wow. Dengan modal dari Malefic Gun, Kenziski. Dia berupaya untuk dapetin turret di bawah tadi, tapi di divide masih belum terlihat impactnya Om. Belum sama sekali karena langsung ditabrak juga kan. Dan yang lupa nih dengan adanya Lantern Flare, Fiskrak, bahkan dengan efek stun dari Dark Wave yang dipakai dengan Nino ini membuat pemain-pemain dari Geek ketika mereka mencoba untuk melakukan sebuah team fight langsung putus di sana juga. Karena mereka kepegang. Mereka belum bisa membalaskan apa yang dilakukan dengan Alter Ego dan goalnya pelan dan pasti Alter Ego sangat menguasai jalannya permainan. Stabil ya. Sangat stabil Iya sekali. pelan, mereka pelan dan apalagi juga dengan ada Mountain Shocker ini ngebuat dari Geekfam gak banyak bisa bergerak ya. Bener. Selain turret-turretnya juga udah gak ada. Karena untuk info ya, kalau memang ada Mountain Shocker, ada gambar panah nih di atas kepala kita, itu pertanda antara lawan mau mulai team fight atau dia bakal nunggu dalam rumput buat kita lewat dan ketabrak dengan kapal. Atau kadang iseng aja. Iya. Lumayan tricky ya kalau ngelawan di Sunshine. Bener, makanya kenapa jadi prioritas ya untuk sekarang walaupun udah gak ada damage-nya ya untuk Mountain Shocker yang open vision juga dengan global presence-nya. Tapi Lord bisa didapetin secara free. Kali ini Geekfam mereka akan mencoba mendefense di dalam inner turret dulu. Yap. Dan dengan satu Lord ini nggak menutup kemungkinan mereka juga bisa menutup game ini ya. Apabila mereka tidak melakukan kesalahan Ya. Endless Battle untuk Yasuke, ada true damage extra. Dan sangat mengganggu sekali sebenarnya untuk Justin dari Jume. Barisan depan, Lantern Flare terus-terusan menerangi nih ya pemain-pemain Geekfam juga. Mau maju salah, gak maju nanti keangkat juga. Atau kecicil habis dengan Justin. Iya. Karena kali ini benar-benar Aboynya nih bingung. Iya. Udah bingung banget Itu pastinya dia ya. Crimson Beacon yang diambil tuh coba. Seenggaknya buat defense lah ya, ada dash ability juga kan. Dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke arah top lane. Dan kali ini Zaman Force sudah mulai di-trigger. Wow, dan itu dia Fiskrak. Langsung dikeluarkan Gop. Hampir saya menjadi korban. Tapi pada berbeda. Coba lihat pergerakan dari Baloiski malah menjadi korban. Hanya menyisakan 4 player saja. Wave Minion akan masuk lagi lewat tengah. Di mana Lordnya pun sekarang tersisa sendirian di bagian dalam. Tapi masih ada Alek. Akan seperti apa kisah yang mereka berikan. Curtain Call-nya langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Nino masih bertahan. Walaupun udah keikat Curtain Call tapi gak ada damage yang bisa disumbangkan juga. Dan kali ini Alter Ego memilih untuk mundur setelah 2 base turret berhasil mereka hancurkan. Hilangnya Baloiski, tapi 4 pemain Geekfam yang lainnya pun masih mampu untuk bertahan. Yap, dan Alter Ego mereka sedikit menurunkan tempo mereka sebenarnya di game yang kedua. Mereka bermain lebih disiplin jauh dan hanya membiarkan kayak dari Geeknya yang maju aja. Kayak mereka main macro play-nya juga, jadi hanya 1 point kill yang sejauh kita lihat ya bisa didapatkan dan itu pun ada di tangan Baloiski.
Berarti buat yang lainnya agak sulit untuk bisa ngedeliver damage dan Hijume punya Sky Pierce. Itu dia jawabannya ya. Karena ya emang udah terlalu snowball juga gak sih? Yep. Walaupun Sky Pierce-nya item ketiga ya. Yep. Lebih ke defensif dulu nih dengan Cloud Wings-nya juga. Namun kali ini 9.300 selesaikan gold yang 2-0 akan malam ini. semakin bertumbuh lagi untuk Alter Ego. Karena lihat ditumpuk semua wave-nya. Iya. Lumayan sulit sekarang untuk Jigfam-nya. Kalaupun mereka mau coba untuk maju ya, mungkin mereka harus bisa menukarkan dengan satu pemain dari Alter Ego. Wajib nih ya. Karena kalau mereka sampai tumbang nggak ada pertukaran, Pasti Nunggu kan harus dapat poin kill kalau ikan tadi ada Berserker juga selesai. Item ini agak sulit karena untuk Bruno-nya. cuman lu bisa mendop dalam 5 lumayan nih. Mereka nggak bisa buka ya. Ini untuk free untuk Alter Ego. Oh ini boleh kita skip guys. Udah pasti. Soalnya nunggu lord Ke aja. area sudah mulai menyambangi adanya defensif dari Gig, tapi ada game fact nih. Focus jadi most pick hero dari Nino sepanjang karirnya sebagai EX laner dengan total 14 kali pick dengan win rate 57,14%. Bener, cukup bagus sih bisa kita bilang. Selamat mau ditabrak terlalu jauh. Ya, ini hampir menginjak Oke, 10.000 dan konsil terlihat. Yap, itu dia. Apa yang akan terjadi? Oh, Loncat oh. masuk, Jack Oke, Bacon, saya jet dapat. jauh di tempat yang berbeda. Bahkan sekarang Baloyski meregang jauh dengan sangat cepat. Game cepat akan Yasuke-nya- terjadi, tapi Yasuke down. Gue mencoba hilang, Hilang. dan mereka bisa harusnya menutup game PJ 2-0. Alter Ego. Gigfam kayaknya Wow, masih ada. katakan kepada dunia, katakan Gigfam kepada kayaknya masih M7, ada, Alter masih- Ego, we are ready to go. Dan apakah ini sudah Isu menjadi di resep comms. rata di mendapat Awal di Isu di comms. tapi kali ini Yasuke yang tampil dengan Di mana akan kesalahan cepat. selamat juga sih. Kayaknya Serem masih ada banget. isu di comms. Area tempat Alter Champs. Alter Champs akhirnya tersenyum dengan kemenangan dari Alter Ego. Match yang ditunggu-tunggu, hasil yang akhirnya didapatkan. Nino, ini pada sampai rindu loh kemenangan Alter Ego. Mereka tadi raguin kita sih Bude. Iya, mereka raguin kita, katanya ayam. Oh, panas ya? Panas aja sih. Oke. Iya. Jadi nggak setuju kan kalau kalian ayam? Enggak lah, enggak setuju lah. Kita juga bisa berjuang gitu loh Bude. Tapi kalau ngelihat sekarang, apa nih yang ingin ditujukan Alter Ego 2-0? Kayaknya kalian datang ke MPL Arena udah banyak nih bekal untuk minggu keempat. Bekal ya, sebenarnya kita kayak prepare-nya kayak biasa aja sih Bude, kayak latihan. Cuman bedanya ya fokus ke diri masing-masing kali ya. Kayak ya jagoin aja diri masing-masing, ntar juga ujung-ujungnya nyatu sama tim kayak gitu. Menyatu dengan tim dan ini udah bersatu banget. Ini racikan sudah final kah untuk Alter Ego, Nino? Sebagai veteran di sini. Sudah apa Bude? Veteran. Racikannya ini racikan udah pakem nih, berlima. Kurang tahu sih Bude, cuman yang pasti ini roster di week 4 aja sih. Itu aja sih yang diracik sama Bang Geni. Week keempat. Iya, soalnya kita main cuma sekali juga kan, ya kita maksimalin aja. Betul. Iya. Dan apakah itu penyebab kalian sudah nyiapin segala macam untuk Gigfam? Fokus gitu, lawannya satu doang. Iya, betul, kayak respect hero Baloynya aja sih. Kayak HC-nya jadi di ban terus aja, itu aja sih strateginya. Oke, jadi kunci kemenangan kalian nge-ban hero-nya Baloy? Iya, HC-nya mengerikan sekali Bude. Oh well, tapi ngomong tentang Baloyski, tadi Baloyski ada pesan sama Hijume loh. Halo Bude. Kamu nggak kasih menang sama Baloy? Kamu nggak kasih menang untuk Gigfam? Tadi lupa, nggak denger pesan Baloy. Kalau Gigfam menang aku dicengin lagi Bude sama Kodelwin. Oke, jadi misi terbesarmu hari ini memenangkan biar gak dicengin Kodelwin. Coba, Bude pengen tahu. Apa? Misi terbesarmu hari ini tuh apa sih? Ya yang penting jangan kalah sama Aboy Bude. Soalnya aku dicengin mulu, katanya kalah mulu sama Aboy, katanya gitu. Oh, tapi ya memang ada fakta di mana kamu adalah kayaknya salah satu mid laner dengan death terbanyak di antara mid laner lain. Ya, Tahu fakta itu? tahu. Tahu. Tapi makanya tadi tuh kamu mau nunjukin, aku enggak nih. Aku death-nya kecil banget nih. Ya kita per week pasti improve sih Bude, paling kayak gitu aja. Tapi kalau Hijume sendiri, sekarang kan kita tahu kayak pertarungan mid laner banyak lagi katanya goyang Hijume.
Ada apa dengan Hijume? What happened aya naon kemarin-kemarin? Kemungkinan kemarin kan lawannya lumayan keras-keras kan Bude. Jadi ya aku sendiri dapat pelajaran sih buat lebih bagus lagi. Oke, kalau kemarin keras-keras gimana kamu ngeliat Aboy hari ini? Keras juga. Keras juga. Tapi kalau untuk Hijume sendiri? Keras sama-sama keras. Oh, pokoknya ini lagi keras aja ya, keras nih. Iya. Lagi sama-sama keras. Tapi untuk tadi berarti menang di lane-nya? Iya, menang. Hijume. Apa yang beda? Hijumenya yang beda atau gimana? Sekarang jungle-nya si Bude yang beda. Oh, Yang ini nggak botak. Yang ini. bener juga. Halo. Coba Halo, perkenalkan diri, namanya siapa? Yasuke Bude Yasuke dari mana? dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Hai. Tapi Yasuke hadir ke sini akhirnya bisa ngobrol sama Bude. Kemenangan pertama untuk Yasuke. Yeay. Seneng banget tuh Alter Champs. Happy banget. Tapi Yasuke akhirnya loh menang pertama. Ini udah ditunggu-tunggu gak sih sama Yasuke? Gua tunggu-tunggu banget sih Bude. Pada akhirnya bisa mewujudkannya. Apa nih? Rasa kemenangan. Wah, enak banget sih. Enak banget. Terus Bude penasaran. Kemarin-marin debutnya memang agak tapi apakah kondisi dari Yasuke sekarang sudah berbeda, sudah lebih nyaman, apa gimana Yasuke? Sekarang udah berbeda sih Bude. Apa tuh bedanya? Dulu gak bisa YSS, sekarang bisa. Diajarin siapa? Diajarin Alul. Rine. Dine. Oke, diajarin. Tapi memang kunci kemenangannya YSS. Ya. Iya. YSS bisa open map. Gimana ya? Mapnya terang. Mapnya terang. Oke, tapi kalau ngelihat dari Yasuke hari ini bermain melawan tim Geek Fam, di mana kayaknya salah satu hero signature-mu harus kamu lawan. Melawan Fanny dari Make It. Gimana Yasuke tadi? Fanny-nya jago Bude. Kalau Fanny Yasuke gimana? Biar orang-orang lain yang menilai Bude. Oh, tapi kita merindukan juga ini Fanny Yasuke akan muncul lagi nggak? Gak tahu, tergantung. Tergantung. Tapi pengalaman akhirnya menang, ngedapetin di sini menjadi mental boost pastinya untuk Yasuke. Ya. Iya, tapi untuk sampai pada titik ini perjuangan Yasuke gimana sih? Banyak perjuangan sih Bude. Kan kemarin week 3 gak pernah main sekalipun stream. Sekarang dikasih kesempatan lagi. Oke, apa yang ingin Yasuke buktikan nih? Atau mau kasih pesan apa sih buat yang ngeraguin Yasuke? Apa? Enggak, ini buat khusus Yasuke nih. Kan banyak yang ngeraguin, gak dikasih main. Oh Alek katanya Bude. Lu kok langsung dilempar ke Alek ya? Bentar, kalau Alek beda nih. Alek, Halo Bude. nanti siapin kata-kata ya tapi ya. Tapi Alek, hari ini kamu kan ngelawan Baloiski, satu player yang dinilai menjadi salah satu hal yang susah banget gitu loh. Tapi kamu berhasil untuk menanggulanginya, berhasil untuk nge-tone down. Apa yang Alek lakukan di Land of Down? Belum. Sebenarnya nggak ada treatment lebih sih Bude. Cuma kan week 3 aku dikasih main kan full. Terus kalah, nggak ada yang menang. Terus aku udah ngerasa week 4 kayak nggak main lagi dah. Terus dikasih main lagi ternyata sama Bang Kenny, sama coach aku. Ya udah aku mau ngebuktiin kalau aku bisa menang. Pembuktian. Dan memang di sini Alter Ego mereka juga berjuang ya untuk dapetin slot bermain di MPL. Dan apa nih, strategi apa yang Alek lakukan? Alek sudah rancang untuk melawan Baloiski dan juga Geek Fam. Nggak ada sih Bude, main kayak biasa aja. Main kayak biasa aja. Ya. Ini biasanya Alek. Ya Bude. Jagonya Alek gimana? Nanti aja, tunggu tampil aja. Oh, oke. Tunggu tampil lagi. Banyak yang nunggu-nunggu Alek jadinya nih. Tapi Harvey, dengan permainanmu hari ini, Harvey,
Toa. Apa Kemarin Bude? kenapa kalah mulu, alter ego? 3 kali, habis 2 kali menang, 3 kali kalah. Kenapa, Arbi? Gimana pengalaman harus menelan kekalahan main di GH? Apa ya? Pemanasan Bude. Mantap. Kemarin pemanasan yang ngelawan Iya. Unik tuh pemanasan tuh Enggak, ya. itu raja terakhir tuh Bude. Raja terakhir tapi bisa dapat 2-1. Udah ini nggak sih? Udah hasil baik gitu, udah cukup puas bisa ngedapetin 1 poin atas Onyx nggak? Kalian pecahin win streak-nya Onyx. Langsung wow gitu nggak? Enggak sih Bude. Enggak, Biasa aja. biasa aja. Kalau tadi menang 2-0, Biasa aja sama. Belum ngalahin Onyx Bude. jadi tujuan di sini Arfi di MPL Season 16 ngalahin Onyx. Iya, semoga di leg 2. Coba dong kasih pesan ke Onyx. Hai Onyx, Hai Onyx, kamu jago banget. kok jadi fanboy gitu? Di sini Arfi malah nge-fanboyin, tapi nungguin berarti leg kedua. Iya, pengen ketemu Onyx lagi Bude. Pengen ketemu Onyx lagi. Iya. Dengan hasil? Menang 3-0. Oh iya, 2 ya. 2-2. Oh iya. Pengen ketemu Skylar sih Bude. Oh langsung ya, langsung request ketemu Babang Skylar. Babang Skylar, pesan untuk Babang Skylar. Halo idol, kamu jago banget. Di sini ada fanboy ternyata. Tapi oke, menang 2-0 hari ini. Boleh penutupan karena cuma sekali aja ketemu dengan alter ego hari ini. Silakan mau nyanyi atau mau pantun, mau pesan-pesan. Semangat buat Geek Fam, semoga minggu depan menang. Kata-kata Oke, pasti Quick Fam juga menjawab terima kasih Arfi. Dan untuk dari apa ada tambahan lagi? Kata-kata apa Bude? Penutupan nih, kita nggak ketemu lagi. Dadah. Kata-kata penutupan ya balik lagi aja sih. Makasih buat After Champs udah dukung kita. Kita mau kalah mau menang tetap dia dukung. Jadi kayak mereka nggak pernah capek lah dukung kita. Buat yang udah nonton juga makasih. Ada ya udah itu aja. Corel win. Hah? Corel win. Buat Corel win ya pasti waduh bahaya dah. Bahaya Bude. Nanti dulu aja buat Corel win. Oke, Corel win bahaya. Tapi di sini yang lebih bahaya lihat tuh. Sudah ada pasukan Alter Champs yang bersiap untuk berpesta. Sambutlah 2-0 dari Alter Ego. Balik. Nice. Halal lebih halal dia gitu. Kok minta maaf ya Salam Kok. dulu. Ya. Salam dulu Om. Om. Salam dulu. Ya. Corel win ya. Udah langsung ada ininya ya, Iya. yang melaporkan ya. Betul. Kebanyakan nih laporan. Heeh. Pak Pulu memang udah jangan jadiin host lagi di sana ya. Jangan ya. Wah. Kalian MVP siapa? Kocok. Harvey. Lagi Fam. Semoga minggu depan Oke. menang. Iya. Coba Geek tanya Fam lagi. kayaknya isunya sama kayak TLID. Gitu aja sih komen Saya aku. pikir iya gitu kan. Oke. Tapi emang berat Tapi tuh nice dari agresivitas war untuk Alex di juga. game Om. pertama. Game kedua Pagi-pagi one sided. di menit 1 udah buka fast track di sini.